Oke, kelihatan ya slideshow-nya. Jadi topik yang ini justru kenapa saya bawain, dan ini saya harap teman-teman bisa nanti mungkin kalau mau boleh share screen lagi, mau ini apa namanya di story-storykan, boleh banget dibagikan juga ke teman-teman ya, semoga bisa jadi berkat. Ini topik yang saya paling sering bawakan dan saya seneng banget bawain ini. Kenapa? Karena ini tuh topik yang sangat-sangat real banget dan apa yang kita harus bisa tanamkan dalam hati kita. Justru di setiap krisis itu pasti ada peluang. Kita pengen bahas bahwa apa sih yang udah kita alamin, dan kita bakal tarik mundur pengalamannya itu dari pengalaman saya pribadi, bahkan dari pengalaman mentor-mentor saya yang udah menyaksikan beberapa resesi, beberapa krisis kalau dibilang, dan justru mereka malah terbang di krisis tersebut. Nah, tapi sebelumnya tadi mungkin dari awal nggak pernah perkenalan juga ya. Ini Lintaspreneur tuh dibuat sama siapa sih? Ini di Entrepreneur Society itu apa sih kalau belum kenal? Ini tuh adalah sebuah komunitas pengusaha muda yang dibuat dari kita untuk kita. Tujuannya mempertemukan teman-teman supaya bisa saling bersatu, satu dengan yang lain, berkolaborasi juga, bisa berteman, minimal berteman yang tulus. Kalau nggak, saya tanpa ada di Entrepreneur Society, saya nggak akan ketemu dengan teman-teman yang real ya, apalagi calon-calon partner bisnis juga, dan bahkan partner bisnis ya, itu ketemunya semua dari komunitas. Dan kalau tadi kata Kak Alvan, ada kata Kak Julius, itu kita perlu punya tempat curhat supaya kita bisa ngobrol satu dengan yang lain, permasalahan kita saling tukar pikiran. Banyak banget teman-teman yang pada datang ke kantor untuk curhat, untuk bisa ngelihat ada solusinya seperti apa, dan yang bisa saya bantu langsung saya bantu, atau ada bisa saya arahkan ke tempat-tempat lain gitu loh. Visi misi kita tuh adalah untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi nanti teman-teman kalau pengen tahu, silahkan lihat di websitenya atau di Instagramnya, dan YouTube channel kita. Kita juga kita lagi bangun tim. Kita di kantor sekarang, kita ada di Entrepreneur Society Learning Center ya, di Cideng, di Biak. Itu nanti teman-teman bisa mampir kalau misalnya kita bakal mulai bikin event-event offline di situ secara reguler, minimal 2 minggu sekali. Ya, ya. Oh, kepotong ya. Halo? Tadi ada suara. Lanjut, Kak. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin, kita juga nanti akan ada lebih banyak kegiatan lagi di akhir tahun. Kita akan ada award yang dulu terhenti. Kita udah pernah ngadain itu 2019, 2020. Ini untuk para member yang bisnisnya berkembang dan yang benar-benar punya achievement yang extraordinary, dan semua member bisa memenangkan itu karena kategorinya cukup banyak, termasuk ada juga yang mempunyai dampak sosial. Jadi kita pengen lakukan lagi ini tidak bisa dibeli, dan ini sifatnya gratis buat para member ya yang aktif, tapi nanti bakal dapat liputan di media-media, liputan dari sosial media sampai media massa ya, terus sampai nanti ini juga plakat dan achievement-nya segala macam. Itu benar-benar kita pengen celebrate perjuangan teman-teman. Makanya kenapa kita adakan acara Lintaspreneur ini itu untuk menginspirasi seluruh Indonesia sifatnya secara online. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti yang masih hadir di sini, besok ajakin lagi teman-teman yang lain. Toh acaranya gratis, bisa jadi berkat. Tadi seharian ini kita udah belajar banyak ya. Teman-teman yang stay sampai sekarang tuh saya beri tepuk tangan lagi sekali lagi, tuh keren banget karena teman-teman mau upgrade diri. So, langsung aja nanti tinggal di follow sama di ini ya, ajak juga teman-teman yang lain untuk kita bisa ikut berpartisipasi di event-event selanjutnya. Tahun depan kita mau roadshow, kita pengen bisa lebih membangun UMKM juga nanti di daerah, dan kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak lagi. Kalau bisa dari Sabang sampai Merauke kita berteman, itu peluangnya nggak bisa habis. Indonesia itu sangat kaya, teman-teman. Kalau saya ngelihat seperti itu, mau ngomong krisis kayak resesi, kayak nggak takut karena peluangnya banyak, beneran. Ya, nah kalau yang belum kenal, ini siapa sih? Ini foto saya waktu versi rada gendutan dikit, gitu kan? Tadi kayak kata kakak Bram tuh lagi fokus, emang udah 3 bulan terakhir lagi ngurusin badan supaya bisa jaga kesehatan, karena saya juga baru masuk ke dalam bisnis kesehatan juga recently ya, baru akuisisi perusahaan. Nanti saya ceritakan, itu juga salah satu peluang yang buat teman-teman nanti real, energi orang sukses namanya. Semoga bisa jadi berkat gitu ya. Dan misi kita hari ini kita pengen bahas tuh tentang dunia. Ini mungkin teman-teman ada 1-2 slides yang mirip yang udah pernah teman-teman lihat. Saya pengen bahas dunia tuh seperti apa, perubahan seperti apa, dan kenapa kita nggak perlu takut sama perubahan. Dan apa yang mesti kita lakukan, dan peluang apa yang bisa kita dapatkan. Terus apa gitu. Jadi topik hari ini itu adalah untuk benar-benar kasih real dan menguatkan teman-teman bahwa sebenarnya kita nggak perlu takut terhadap perubahan. Dan resesi itu sebenarnya sebuah siklus, dan itu sebuah perubahan. Kalau kita hidup udah cukup lama ya, kalau kita ngomongin mungkin kita umur 20-an tuh baru
ibarat kata lulus SMA, jadi kita mungkin masih belum pernah ngelihat dunia atau mungkin belum ngalamin krisis. Tapi krisis itu sebenarnya kalau dibilang krisis, financial crisis, itu tuh kayak event tahunan gitu loh. Kalau kita ngomongin apa ya, bukan tahunan, event 10 tahunan lah gitu. Dimana ya sebenarnya kalau orang yang jeli di saat lagi down, itu mereka malah bisa melihat peluang dan berkembang. Dan yang saya undang justru ke Lintaspreneur ini itu orang-orang yang sama seperti itu gitu loh. Walaupun lagi krisis, tapi mereka malah gaspol dan justru malah hasilnya besar gitu teman-teman ya. Ini kita ngelihat nih pengalaman di era corona, kita udah ngalamin banyak sekali, kita nyaksiin ya banyak hal-hal yang negatif, ya banyak-banyak teman-teman yang bisnisnya terkena dampak. Member-member di Entrepreneur Society juga kena dampak loh. Ada yang dulu dia udah punya 14 cabang salon kecantikan sampai di Plaza Indonesia. Itu saya ngelihat Kak Sylvia tuh ngerintis dari nol, dari benar-benar toko pertama di Mall Kelapa Gading ya. Itu dengan tabungan seadanya bertiga sama teman-temannya, dan itu benar-benar itu dia ngerintis sampai akhirnya bisa 14 cabang dan sampai buka di Plaza Indonesia, menjadi udah mainannya tuh udah sama artis-artis tenar kayak Sarwenda dan yang lain-lain gitu kan. Dan harus tutup loh gara-gara pandemi. Kebayang dong. Terus banyak sekali teman-teman yang kayak dokter gigi, kayak yang bisnisnya travel, yang bisnisnya semua kena dampak, itu kena dampak. Tapi saya selalu bilang, kita ngelihat peristiwa itu ada dua cara pandang, teman-teman. Mau cara pandang negatif atau positif. Kalau kita cuma mau berpikir, aduh ini pandemi nggak bisa cari duit nih, ya udah, kita akan depresi, akan spiral down ya, kita akan cuman diem di rumah, nggak tahu, pegangin tangan di kepala, aduh stres mau ngapain. Terus habis itu bingung. Akhirnya setelah depresi nanti habis itu apa? Itu bisa merusak dari kesehatan mental, kena kesehatan fisik, terus habis itu kena kesehatan finansial. Tapi kalau kita mau ngeliat dari secara positif, kalau kita semua kembali, tadi Kak Alvan juga bilang, semua kembali di kepala kan, kembali di mindset kita. Kalau kita bisa ngelihat seperti itu ya teman-teman, kita nggak perlu takut bahwa mau kondisi apapun, kita pasti bisa cari solusinya, fokusnya ke solusinya. Dan ini yang seperti saya selalu bilang gitu loh, in every crisis, there is always opportunity. Ini yang saya pengen bahas. Dimana kalau kita ngomongin pokoknya mau krisis seperti apapun, kalau kita jeli, kita masih bisa lihat. Contoh waktu pas lagi pandemi deh kita ngelihat ya. Waktu lockdown pertama, kita pada bingung karena apa? Perubahan kondisi. Orang-orang tadinya belanjanya ke mall atau keluar, mereka harus belanja dari rumah. Tapi kalau kita yang transisinya cepat, yang adaptasinya cepat, langsung jualan secara online, itu justru malah bisnisnya omsetnya naik bertingkat-tingkat. Besok kita akan dengerin kisahnya Kakak Rico Antonius yang tadi ngomongin tuh di kolom chat tuh tentang Patrice loh. Itu justru pas lagi pandemi dia rintis. Terus habis itu jadi Shopee star seller atau apa segala macam, dan diundang, udah itu benar-benar omsetnya tuh berkembang sampai sekarang dia lagi bangun gudang lagi. Jadi sekarang ada ini hashtagnya melangkah bersama Patrice. Itu salah satu member dari Entrepreneur Society juga yang benar-benar di era pandemi malah berkembang. Jadi benar-benar gimana cara kita bisa mengatasi dan beradaptasi terhadap situasi dan kondisi, teman-teman. Nah, ini yang penting sebetulnya kalau kita ngelihat. Karena dunia pasti akan berubah. Kita pun berubah. Makanya kenapa kalau kita ngomongin yang paling gampang deh, kenapa dulu teman-teman SD, SMP, SMA, begitu udah kuliah, begitu udah kerja, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mungkin udah nggak temenan lagi. Atau udah nikah, udah ini. Karena dunia berubah. Persahabatan berubah. Ada yang pindah ke luar negeri, ada yang udah nikah, ada yang udah cerai bahkan, ada yang mungkin udah berbisnis, atau mungkin ada yang lagi nggak tahu ngapain. Karena semua itu berubah dan semua punya prioritas masing-masing. Jadi semua pasti akan ada perubahan. Tinggal kalau kita tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi, kita pasti akan ketinggalan. Ini contoh kalau dunia berubah ya, dari tahun ke tahun. Ini setiap 10 tahun nih. Ini tahun 2010 terakhir. Kita sekarang teknologi itu udah berkembangnya seperti apa, revolusi industri udah berapa kali, ya kan, kita ngelihat dulu selalu di setiap adanya revolusi industri, itu pasti ada bisnis yang kolaps. Itu yang krisis ada. Ini yang pertama kalau kita ngelihat. Waktu pertama kali mulai pakai kekuatan tenaga uap, itu dari pabrik-pabrik konveksi apa segala macam, dulunya masih sistem jahit yang orangnya tenaga kerjanya banyak, sampai akhirnya mereka berubah jadi sistem yang terotomatisasi, yang akhirnya banyak orang-orang kehilangan pekerjaan. Bilangnya krisis, tapi pabriknya bisa bertahan nggak? Bisa lebih efisien lagi. Yang tidak beradaptasi dengan teknologi ketinggalan. Sama pabrikasi komputer, kita ngomongin sampai nanti sekarang ada Web3, ada apa ya, digital apa segala macam, kita ngomong itu perubahan terlalu banyak, teman-teman. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu dan tidak transisi ke sana dan tidak beradaptasi, nanti tahun depan kita ngelihat pas lagi pandemi itu kan mulai dari offline ke online.
Tapi pada saat nanti kita ngomongin krisis nih, ini udah mulai endemi. Orang-orang tuh udah pada ngap di rumah. Kayak tahun ini kita ngeliat konser, segitu banyak konser. Begitu terjadi konser kemarin di Itaewon. Di Taiwan terjadi terus apa? Datang rame-rame. Terus habis itu ada yang meninggal sesak-sesakan. Itu karena orang udah enak di rumah pengen rame-ramean lagi sebenarnya kan. Terus kalau kita ngeliat ada konser lagi kemarin di Jakarta, ya kan trendingnya. Kalau teman-teman ikutin berita, konsernya siapa tuh saya lupa ya. Dan itu juga benar akhirnya dihentikan karena ada beberapa yang meninggal karena keramaian. Kenapa bisa sebegitu besar animonya? Karena 2 tahun dikunciin, kagak bisa ketemu orang. Mau mudik aja susah gitu kan. Nah, yang kayak begini, itu perubahan lagi dari behavior, dari konsumen, segala macam. Nah, kalau kita ngelihat waktu pandemi deh, ngambil contoh. Ini saya cuma ngasih contoh sedikit aja ya. Kalau kita ngelihat dunia kita saat ini seperti apa. Pandemi, ada bisnis yang nggak bertahan, ada bisnis yang bertahan, ada bisnis yang meningkat. Kita ngomongin cuma sesimpel itu. Jadi memang di setiap krisis akan ada yang terkena dampak, ada yang terkena disrupsi. Contoh, di saat lagi ada perkembangan teknologi dulu, Gojek, Grab masuk, terus habis itu yang kena dampak siapa yang nyaris bangkrut? Taksi konvensional, ya kan? Logistik konvensional itu semua mulai terkena dampak ke sana. Tapi pada saat adanya teknologi seperti itu berkembang, kemarin saya di approach ya sama Circlo, terus ada berapa itu, karena kita ada perusahaan import dan kita import sole distributornya, kita dapat izin tunggal di sini untuk penyebaran itu produk-produk kesehatan yang sangat-sangat apa ya, sudah punya rekam jejak medis yang sangat bagus dan udah puluhan tahun dia umurnya, dari Kanada, dari Amerika, dari Taiwan, dan produknya bagus-bagus. Nah, kenapa ngomongin dari Circlo itu tadi, nyambungnya ke perkembangan teknologi, mereka menyediakan end-to-end dari service untuk mereka, dari pergudangan sampai jasa untuk toko online ya. Ibarat kata kayak kalau misalnya kita ngomong dulu kita buka toko di mall, itu mereka bukain toko kita di mall online. Jadi kalau melihat, walaupun ada yang kayak gini, tapi yang berkembang di era pandemi apa? Makanan, kesehatan, teknologi informasi, produk kesehatan, retailnya meningkat malah. Jadi kalau kita ngelihat semua yang menjadi kebutuhan hidup itu terus bertahan gitu. Dan kalau kita ngelihat dunia kita nih, ini kita ngelihat nih dari data lama ya, 2021 2022 ya. Ini kita ngelihat sekarang topik-topik yang paling sering dibahas itu seperti apa. Dan sekarang topik yang paling sering dibahas, kenapa kita ngadain Lintaspreneur ini, karena kita pengen bahas soal ini, resesi global. Tadi pagi KTO udah ngomong, apa sih maksudnya resesi itu kalau perkembangan GDP-nya itu 2 kali minus. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat Indonesia sih masih sehat. Walaupun seperti itu, tapi kita tidak boleh takabur, karena biasanya dampaknya itu ada kayak ripple. Ripple itu apa? Ruak ya, atau riak air. Riak air itu pertama ada batunya, dan itu saya dari dulu saya ngalamin, itu saya menyaksikannya tuh biasanya emang dari Amerika dulu, karena entah kenapa ekonomi kita kiblatnya ke sana kan, dari dolar ya, dulu sebagai mata uang, sebagai mata trading dan sebagainya itu karena sudah di set. Kita bahasnya bahwa biasanya apa yang terjadi di sana itu nanti akan nyampai ke Indonesia. Tapi mungkin sedikit terlambat, 6-12 bulan kita nggak pernah tahu. Mungkin terlambatnya bisa seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi itu pun terjadi di Indonesia. Kalau kita ngomongin perkembangan teknologi, saya lama merantau di Australia dari 2003 sampai 2015. Dan saya melihat waktu saya pulang ke Indonesia 2015 tuh kayak balik ke planet asing, di mana buset deh, di sana saya semuanya serba teknologi, semuanya serba handphone. Di sini disuruh meeting online, gak ada yang ngerti. Dulu masih pakainya Citrix, masih pakai Skype. Sekarang udah pakai Zoom, ya udah pakai banyak aplikasi lain, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada apa segala macam. Tapi kalau kita ngomongin, pada saat waktu saya 2015 di Jakarta, saya ngomong ada satu aplikasi, namanya Tinder. Nah, ini kan wah seru nih ya topiknya nih, biar teman-teman pada mulai. Tinder itu udah mulai aktif tuh Pak. Saya taunya di Australia itu masuk karena dia sempat diliput di TV. Ini ada satu aplikasi yang mencengangkan bangsa gitu istilahnya. Masuk ke satu kayak TV show gitu. Itu dibahas, saya baru download, saya cobain di tahun 2014 di sana. Tapi pada saat saya balik ke Indonesia ternyata udah banyak yang pakai. Tapi pada saat saya di Jakarta dan saya bikin proyek 2016, 17, 18 di Manado itu, saya bolak-balik ke sana. Di sana nggak ada yang pakai, terlambat. Dan sama halnya dengan ojek online. Pada saat waktu di Jakarta itu udah lagi ribut ojek pangkalan, itu 2014-15 kalau saya nggak salah ingat. 2017-18 tuh di Manado itu baru ribut ojek pangkalan. Jadi ada keterlambatan distribusi mungkin, atau peralihan, atau mungkin transisi atau adaptasi dari daerah dan ibu kota.
Terbayang kalau itu bisa terjadi di Indonesia, berarti dari Amerika ke Indonesia pun akan ada jeda waktu dan kita akan merasakan dampaknya. Makanya kita perlu was-was. Tapi was-was itu bukan berarti terus kita jadi takut dan kita jadi kayak kesannya, aduh gimana nih, aduh gitu, aduh takut ini. Terus kita diam dan kita cuma fokus ke hal yang negatif tadi. Kita mau fokus justru ke hal yang positifnya, teman-teman. Ya, makanya gimana caranya kita ngeliat nih, saya tunjukin ada beberapa nih ya. Ini kalau ngeliat dari berita, wah cara menghadapi resesi global, nih segala macam semua pada bahas, content creator pada bahas, semua pada dalam tanda kutip ada yang waktu itu dia cerita tentang ini terus dia dikecam kayaknya nakut-nakutin. Ya emang sebenarnya buat apa sih gitu loh. Kita jangan nakut-nakutin karena apa? Buat apa? Kalau kita takut, itu kesannya tuh kayak benar-benar itu akan terjadi. Tapi semua kalau kembali di kepala kita ya teman-teman. Saya pengen ngajarin nanti cara pola pikirnya. Pola pikir pengusaha, pola pikir orang sukses itu seperti apa. Saya pengen ngajarin itu, kenapa? Karena kalau kita punya itu, saya punya itu, teman-teman yang tadi sebagai narasumber punya itu, teman-teman yang sekarang jadi peserta di sini, harus punya itu juga gitu loh. Jangan takut dong, kita udah ngalamin banyak krisis. Kita udah ngalamin pandemi 2 tahun terakhir. Masih di sini kan? Masih dengerin kakak Clemens cuap-cuap kan? Masih dengerin kakak Bram, masih dengerin teman-teman yang lain. Lintaspreneur ini masih berjalan, masih ada di Entrepreneur Society, itu berarti apa? Kita fokus pada solusinya. Nih, saya cerita ya. Saya pengen cerita ini salah satu mentor saya, ini kisah nyata. Beliau sekarang kantornya ada di Jalan Alaidrus, itu di Cideng, dan dia tuh omset, dia udah ada beberapa perusahaan yang TBK, omsetnya dia tuh 1 tahun tuh udah bisa, itu saya ngobrol terakhir 2019 sebelum pandemi sama dia, dan kita sekarang tektokan karena dia juga salah satu klien dari agency saya, Hello Monday Morning. Kita ada digital branding marketing agency yang ngebantuin banyak brand untuk berkembang. Nah, itu salah satu startupnya dia itu namanya Master Online. Itu sebuah aplikasi agregator. Itu juga kita ngurusin brandingnya. Jadi, kalau kita ngelihat benar-benar beliau tuh kisahnya dulu, dia anak rantau dari Makassar. Dari lulus kuliah di Jakarta, dia ngerantau, dia mulai bikin bisnis startup untuk pengadaan komputer. Pengadaan komputer, pada saat itu tahun 95, 96, dia baru mulai merintis tuh. Jadi mulai pengadaan, terus dia mulai pitching-pitching ke perusahaan-perusahaan. Kalau teman-teman ingat, atau mungkin teman-teman yang usianya masih muda, yang nggak ngalamin 97, 98, itu adalah masa kelam di Indonesia. Masa terkelam Indonesia yang saya alami dalam usia saya. Itu ada kerusuhan di Jakarta, banyak yang bakar-bakaran, dolar naik dari cuman berapa ribu perak, 2000-an sampai naik ke 15.000 dolar Amerika ya. Itu naiknya gila-gilaan, dan kalau komputer zaman dulu tuh impor. Ya sekarang juga masih banyak impor ya. Cuman mungkin ada assembly di sini, impornya cuma parts. Tapi kalau dulu tuh impor. Nah, impor itu banyak perusahaan yang jualan komputer itu punya hutang dolar. Pada saat hutang dolarnya naik, berat 97 98, banyak yang bunuh diri. Karena mereka ngerasa, wah gila ini udah nggak mungkin kebayar nih, wah udah nih, udah nih, wah makanya karena fokusnya ke hal-hal yang negatif, fokusnya cuma ke permasalahan, fokusnya bukan terhadap solusi. Nah mentor saya ini, dia tahun 97 98, dia baru ngerintis, mulainya juga anak rantau, Bray, dari nol dengan segala keterbatasannya dia. Beberapa member di Entrepreneur Society saya udah pernah kenalin, saya udah pernah ajak juga untuk main, untuk dengerin beliau cerita. Jadi, kalau saya cerita nih, ini benar-benar dia tahun 97-98, dia malah orang-orang pada stop jualan, orang-orang pada bingung, orang-orang perusahaan pada bangkrut, dia malah karena dia baru ngerintis, dia tidak punya beban, dia pasang iklan koran. Tahu iklan koran kan? Zaman dulu tuh nggak ada Facebook, Instagram, teman-teman. Jadi nggak ada sosial media, nggak bayar ads online. Tapi iklan tuh di koran. Dia pasang tuh setengah halaman, itu 3 bulan gitu loh. Full tiap hari, kebayang duit yang dia bakar berapa. Tapi dia cuma punya prinsip bahwa oke, benar krisis, tapi komputer itu adalah kebutuhan, tetap akan ada perusahaan yang membutuhkan. Dan benar, justru pada saat itu malah bisnisnya dia mencuat, meningkat, dan akhirnya sekarang tadi udah TBK kalau kita melihat. Jadi bisa melihat peluang, walaupun mungkin trennya di luaran sana pada bilang semuanya pada takut, keluh, kesah, kelam. Warren Buffett pernah bilang, be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy. Jadi kita harus jadi serakah, maksudnya dalam tanda kutip greedy. Kalau dia kan beli saham, dia beli perusahaan. Dia beli-beli dan belanja itu pada saat kritis. Pada saat orang-orang lagi, aduh takutlah, kita simpen cash. Jangan keluarin cash. Banyak kan bilang kan, lunasi hutang. Semua pokoknya simpen cash. Benar. Itu nggak ada yang salah semuanya ya, saya ngomong.
Tapi Warren Buffett bilang justru di saat seperti itu, saatnya kita justru jadi serakah pas orang lain takut. Kalau orang lain lagi serakah, lagi melihat kayak contoh kripto deh, kita nyaksiin berapa trending 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, kita ngomongin banyak money game deh, ya, yang kayaknya, bro, lu nggak mau taruh duit di sini, pokoknya ini sebulan bisa dapat berapa puluh persen, deh, ya kan? Yang kayak begini-begini gitu loh istilahnya. Jadi pada saat orang-orang udah banyak yang ngomongin gitu, kita harus takut. Wah, ini apa nih? Ini kenapa nih? Ini gimana nih? Tapi justru pada saat orang-orang lagi nggak gitu, mereka bisa berpikir di luar dari tren, teman-teman. Nah, ini yang kita pengen terapkan supaya teman-teman bisa ngelihat bahwa pas lagi pandemi lagi kan, mau lagi krisis, mau lagi apapun itu, nggak perlu takut. Ini saya kasih satu contoh lagi. Ini mentor saya lagi. Ini brand bener ya. Ini cerita lama juga. Ini tahun 97-98 justru dia awalnya itu generasi kedua toko cat di Jambi, di kota kecil di Sumatera Utara lah istilahnya ya. Di situ dia nerusin dari engkongnya kalau nggak salah. Cuman toko cat aja. Dia memang orangnya rada sengklek. Dia kreatif banget. Jadi dia mulai bikin campuran-campuran cat yang warnanya nggak ada. Biasanya itu cuman brand-brand besar yang bisa. Nah, dia tuh cuma jualan cat, akhirnya dia campur-campurin, dia mix-mixin, dan dari situ, terus habis itu dia ngeliat gitu loh, peluangnya seperti apa. Dan terus habis itu, pada saat lagi ibarat kata, kondisinya lagi pada ancur-ancuran tuh, dia ngeliat ke tokonya, dia jalan ke seberang tokonya, dia tanya gitu. Dia ini tokonya tuh ruko ya, sederetan ruko gitu, dia ada satu ruko di situ, dia nyebrang ke seberang jalan, terus dia mandang tokonya, dia tanya, lu kerja buat gue, nanya ke tokonya, atau gue kerja buat lu? Terus habis itu dia ngelihat lagi tokonya, dia ngelihat ke sebelah kanannya tuh ada toko kelontong, ada kakek nenek di situ yang masih si kakeknya tuh lagi ngitung duit gitu ya, si neneknya tuh masih pakai kemoceng, kebas-kebas tuh kalau kita ngomongin toko kelontong ya. Jadi dia di situ terus nanya gitu ke rukonya, dia bilang, ini gua kerja buat lu atau lu kerja buat gue? Karena kalau gua kerja buat lu, ya kalau kita nih sebagai pengusaha kerja buat tokonya, selama hidup kita, kalau kita itu toko tuh hanya akan hidup kalau ada kita. Tapi justru dia maunya itu toko kerja buat kita, jadi kitanya nggak di sana, tuh toko tetap bikin duit. Nah, itu dia ngambil keputusan tahun 97-98, justru pas lagi kelam-kelamnya, dia datang ke Jakarta, gitu kan. Dia datang ke Jakarta, dia ngutang bank, dia bikin pabrik cat dong. Dan itu dia beli rumah gitu ya. Itu kalau teman-teman tahu tuh daerah Gading, Sunter tuh kan banyak yang bakar-bakar tuh, masih ada bangkai mobil kebakar gitu kan. Habis rusuh tuh. Justru orang pada kabur, yang punya duit pada kabur ke luar negeri segala macam. Dia malah migrasi, datang terus habis ini menetap di situ. Kebayang dong harganya seperti apa? Kebayang dong waktu itu beli rumah tuh murahnya seperti apa, di sana tanahnya seperti apa. Itu dia bisa melakukan itu, dan sekarang brand ini itu udah jadi brand nasional, tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita ngeliat seperti itu. Dan kalau ngomongin piutangnya aja M deh. Kita ngomongin piutangnya tuh udah bukan cuman single digit M deh. Nah, kita ngomongin ya. Ini yang saya tahu itu udah dari 10-12 tahun yang lalu loh. Nah, kalau kita ngomongin sekarang masih ada brandnya, itu berarti sudah berkembang lebih besar lagi. Jadi di era pandemi, di era krisis, di era apapun lagi down, peluangnya ada. Ini kisah mentor, ya. Saya cerita lagi sekarang, kisahnya saya deh, ya. Kak Clement ceritanya nggak valid nih, ceritain orang terus. Oke, fine, ya. Nih, saya ngerantau 2003 itu saya ngelanjutin kuliah di Melbourne. Waktu itu papa mama dua-duanya profesional, dan mereka tuh benar-benar berusaha keras untuk bisa nyekolahin saya ke sana. Tapi 2003 ke 2005 kalau teman-teman ingat, ya ini tadi 9798 tuh, ini sekarang tahun 2000-an nih, 2003-2005 tuh dolar Australia naik tuh dari 2.500 sampai ke mungkin 8.000-an, 8.500 tuh. Efektif budget papa mama saya, tabungan kan nggak mungkin kayak dolarnya naik dong. Jadi benar-benar mereka tuh kayak tabungan cuma tinggal turun, tinggal paling sepertigaan. Dan dia udah benar-benar membiayai saya dari kuliah. Saya bilang waktu semester kedua, Pak, Mam, udahlah, Papa Mama tuh udah usaha keras, masih ada Dede. Saya coba cari kerjaan ya. Papa tuh masih bilang, Kle, kamu nggak apa-apa, kamu pokoknya tetap, pokoknya jangan fail. Pokoknya kamu belajar yang serius, sungguh-sungguh deh, kamu lulus cepet-cepet deh gitu, biar bisa cepet cari kerja di sana, gitu kan, biar bisa dapat permanen residen di sana, kamu kerja gitu kan, jadi nggak perlu dibiayain lagi. Tapi tetap aku kekeh kelas 2 itu, di semester kedua, saya kerja di 3 tempat. Kerja di 3 tempat, jadi Senin sampai Rabu kuliah, Kemis sampai Minggu, itu saya benar-benar kerja. Kerja pertama di KFC, terus ngitung stok di kayak supermarket ya, kayak Pakson gitu ya, di Myers David Jones, terus sama
masih kurang lagi saya kerja nyuci piring di restoran Chinese. Nah, pada saat itu kan saya kerja, saya nabung. Nah, terus krisis. Kita kalau ngomongin kan balik ke krisis finansial. Krisis itu kapan sih? 2007, 2008. Kalau kisah saya ngerintis, saya udah sering ceritain, jadi saya nggak ngulangin lagi ya. 2007, 2008 itu saya benar-benar udah mulai ngerintis bisnis, tapi saya masih kerja full time. Saya udah lulusnya tahun 2005, dan ya saya kerja jadi full time assistant manager di KFC. Itu saya digaji bulanan. Nah, pada saat waktu di krisis 2007-2008, kalau teman-teman tahu ya, di Amerika itu ada satu bank yang mau bangkrut atau bahkan kolaps, bukan mau bangkrut, satu bank actually sudah bangkrut, kolaps. Dan kalau sampai bank harus bangkrut, itu ekonomi akan kolaps, akan runtuh. Makanya bank-bank yang lain itu dikasih stimulus sama pemerintah. Namanya di buyout atau bukan apa ya namanya, didukung lah sama pemerintah istilahnya. Jadi bahasanya apa tuh ya? Diinjek lah intinya gitu. Pokoknya supaya bank tersebut masih bisa beroperasi. Kalau enggak, ekonomi akan runtuh. Jadi ekonomi itu ditopang dari perbankan, yang menopang negara juga. Nah, kalau kita ngomongin seperti itu, teman-teman, saya melihat di Amerika ada satu yang bangkrut, kelolosan, tapi yang lain diselamatin pemerintah kan. Nah, efeknya itu ada jeda beberapa bulan sampai ke Australia. Nah, ini kalau saya ngelihat nih, ini di Australia nih, ini grafik ASX, Australia Stock Exchange. Ini dari tahun 2007-2008, itu sempat all time low, ini saya beli ya. Saya benar-benar karena saya melihat bank itu diselamatin pemerintah, terus saya ngeliat, wah, kok bisa begitu? Oke nih, kayaknya ini di Australia saya ngecekin juga waktu itu kan karena kerja. Jadi kan ngitunginnya kan mulai belajar invest kan. Bukan selalu saya nginvestnya untung kok, enggak gitu kan. Saya juga macam-macam pengalaman itu saya ceritain. Tapi di sini saya dapat benar-benar saya ngelihat, oh ternyata trennya gitu. Di Amerika begitu, terjadi di Australia dengan jeda mungkin beberapa bulan. Nah di Australia saham bank semuanya kolaps, jatuh, turun. Wah, ANZ itu dari 25-an setengah turun sampai waktu itu saya beli di 10,5, 11,5 dan 12. Itu saya all out, semua tabungan jebret masukin. Begitu udah keluar gajiannya kan mingguan tuh ditransfer. Keluar gajian, bek jebret lagi. Terus habis itu gajian lagi, brek jebret lagi, jebret. Pokoknya benar-benar cuma jedanya kecil banget, itu saya cuma dalam durasi 1 bulan apa 1,5 bulan. Pokoknya saya buy, saya beli. Jadi saya beli ANZ karena waktu itu jatuhnya murah banget. Terus sama kalau ANZ itu mungkin model-model kayak bank yang lebih kecil kali ya. Kalau di ini mungkin kayak sekelas nggak Mandiri, mungkin kayak ya kelas buku keduanya lah. Tapi ada satu lagi CBA, itu kayak BCA-nya di sini. Itu CBA, teman-teman. CBA lagi. Iya, Commonwealth Bank ya. Itu dari biasa nilainya dia tuh 55-an gitu ya. Itu turun ke $25. Saya beli di angka 25,5 kalau nggak salah. Dan itu benar-benar udah saya beli, saya tahan aja sampai sekarang. Sampai detik ini saya cuma makan dividen. Jadi benar-benar kalau gaya-gayanya Warren Buffett itu tuh bukannya beli jual, tapi beli udah pegang aja. Ya kenapa saya bisa ngambil keputusan ini? Saya ngambilnya saham hanya blue chip, ini tabungan aja. Itu buat satu sumber apa? Ini yang ngebiayain tes selama ini, ngebiayain gaji anak-anak apa segala macam. Itu duit-duit dari sini teman-teman nih. Jadi benar-benar kalau kita ngomongin ya, jadi istilahnya waktu lagi krisis itu kita kalau bisa jeli ngelihat peluang, mau peluangnya bisnis kayak, mau peluangnya cari duit aktif, ini peluang saya peluangnya benar-benar nabung doang. Saya taruh aja. Bukti nyatanya kalau kita ngomongin saham, kemarin pas lagi pandemi, turun nggak? Pas lagi krisis gara-gara COVID, turun nggak? Kalau teman-teman perhatiin, kalau kayak kakak Theoderik ya, tadi dia dari Coffee Meets Stock, dan ada beberapa teman-teman kita finance planner juga, Kak Ferdi Darmawan, Kak Andika Diskartes, itu semua pada ngomongin tuh kalau ngomongin saham ya. Yang turun justru, makanya kayak tadi kata Warren Buffett, kita harus serakah ketika orang-orang pada takut. Kalau memang kita ngomongin investasinya, ya kecil aja nggak apa-apa sesuai dengan apa yang kita punya. Tapi jangan mengganggu cash flow kita. Jangan mengganggu ini duit dapur, duit makan, taruh semua ke sana. Karena saya nggak tarik-tarik loh sampai sekarang. Itu benar-benar duit yang tidak mempengaruhi untuk saya bisa makan. Nah, kalau kita ngomong seperti itu ya teman-teman, ini teman-teman harus bisa pertimbangkan untuk hitung juga bahwa kehidupan teman-teman seperti apa. Dan kalau memang hidupnya itu seperti kayak kata Kak Abram, jangan terlalu hedon gitu kan, jangan terlalu gini. Kenapa? Karena ya supaya kamu punya tabungan dan kamu bisa putar dan bisa jadi peluru untuk kamu bisa di era seperti ini gitu. Kalau memang nggak ada tabungan, ini tadi ceritanya yang stock market crash ya,
Jadi dari dulu tuh sebenarnya kasusnya gara-gara ada pinjaman, tapi pinjaman itu yang nilainya tidak sebanding. Terus habis itu penilaiannya juga tidak sebanding, dan terus habis itu mereka bangkrut, ada bank yang bangkrut segala macam. Terus ini di stimulus kan, makanya kenapa masih ada dukungan dari pemerintah tadi dan akhirnya bisa naik lagi. Kalau nggak, ini semuanya hancur resesi. Itu yang terjadi. Tapi di saat seperti itu pun kita masih bisa nggak bertahan. Buktinya saya masih bisa cuap-cuap di sini kan sama teman-teman kan. So, nggak usah takut. Masih ada peluang, tenang aja. Ini kalau kita ngomongin ini, saya ngambil dari contoh di Inggris. Tapi waktu itu saya juga demen belajar. Sama seperti tadi kata Kak Bram, gali ilmu, teman-teman. Teman-teman yang hadir sampai detik ini, ada 90-an orang ini nih, saya kasih jempol banget. Kenapa? Karena Sabtu Minggu, itu waktunya untuk santai, untuk tidur, untuk apa segala macam, mau ini. Masih ada di sini, dengerin, belajar, gali potensi diri, membuka pikiran. Itu teman-teman tuh benar-benar orang-orang yang pasti saya yakin suatu saat nanti, amin, bisa sukses. Ya, semua teman-teman di The Entrepreneur Society yang setia untuk menggali potensi diri itu, amin, bisa sukses. Nah, ini kita kembali ke sini ke grafiknya. Jadi, dulu waktu saya belajar di properti di Australia, ini kalau lagi marketnya lagi bunganya gampang, harga properti naik. Tapi nanti pada saat kita lagi krisis, itu akan ada penyetaraan. Namanya adjustment, turunnya ke sini. Nanti sebenarnya harga propertinya tuh ya, kalau harga tengahnya mah terus naik. Tapi jangka panjang kalau kita ngelihat nih, ya. Ini nanti dia udah naik, nanti dia turun itu di bawah harga pasar. Terus nanti begitu kreditnya di tightening lagi nih kayak sekarang nih, ya, itu nanti akan naik lagi harganya. Terus nanti habis itu turun lagi, kalau lagi krisis lagi, turun lagi. Gitu. Ini yang terjadi siklusnya, teman-teman. Tinggal kita kalau ngomong properti pasti nanti ngelihat dari lokasi, nanti ngelihat dari rentabilitasnya, bisa disewakan atau enggak, terus pembeliannya, segala macam, kebutuhan pasarnya, banjir atau enggak kalau di Jakarta tuh ya. Duh, buset deh. Itu ya kan, kalau udah ngomongin kayak di Indonesia mah anomalinya banyak banget dah kalau udah ngomong properti. Cuman kita ngelihat sebenarnya tren harganya itu tetap, teman-teman. Nah, tinggal kita beli jangan pas orang-orang lagi pada wih, beli. Wah, kalau udah beli tinggi nih. Mendingan beli pada saat lagi, oh, ini jual. Oh, gila, bunganya tinggi banget, men. Gila, nggak kuat, men. Gue nggak bisa bayar cicilan gini. Orang BU. Baru borong, guys. Baru nanti di sini naik. Nah, kalau misalkan emang dari sini naik, mau dijual lagi, jual. Udah cuan. Nanti di sini beli lagi. Jual lagi, cuan, gitu. Ini siklus yang terjadi. Dan saya bilang, di seluruh dunia. Karena saya ngalamin, saya hidup tuh di berbagai benua, dan saya menyaksikan ini. Jadi teman-teman kalau mau ngomongin krisis, resesi, buset. Kak Alvan tadi udah bilang, gue malah happy resesi. Iya. Kak Bram, oh gue malah happy resesi. Kita pas lagi resesi kemarin, pas lagi pandemi ya, justru gara-gara pandemi, kita bisa ngerintis, di Entrepreneur Society kan jalan tuh. Terus saya ngerintis sama partner saya juga, bikin Hello Money Morning. Itu malah berkembang di era pandemi. Kita bisa punya sampai puluhan tim sampai sekarang. Terus habis itu kita juga, kalau kita ngomongin ya, klien-klien tuh banyak yang transisi. Kita udah handle dari BCA, BPR, ada Fogo, Harvest Cakes, ada Allianz, dan sebagainya gitu ya. Itu kita yang handle tuh untuk branding, sosial medianya, influencernya, segala macam. Jadi, beberapa member-member di Entrepreneur Society, termasuk besok juga nih ada kakak Erik Handali, Blinkcam. Itu juga ya salah satu klien kita yang benar-benar dia sih, kalau dia emang orang advertising. Nanti besok teman-teman dengerin kisahnya dia gimana orang TV lagi bikin show di MNC bahkan ya kan. Jadi teman-teman nanti benar-benar mesti datang besok, itu ilmunya akan jauh lebih gila lagi dari hari ini, dan orang-orangnya itu benar-benar keren-keren banget. Nah, ini teman-teman bisa belajar. Jadi ya kalau ngelihat ya sebenarnya, jadi dari pandemi itu pas lagi kemarin 2020, kita walaupun harus kena struggle dengan WFH, tapi kita malah berkembang. Terus kita bisa ngerintis beberapa unit bisnis lainnya sampai akhirnya awal tahun ini tadi kita akuisisi importing suplemen kesehatan. Dan itu nanti akan saya ceritakan di akhir pada saat untuk ngomongin benar-benar peluang yang real. Karena kenapa? Bisnis di bidang kesehatan itu kalau kita lihat lagi pandemi meningkat. Kalau kita ngelihat justru di era apapun, itu kebutuhan dasar masyarakat. Makanya kalau kita bisnisnya di era seperti itu, kita tuh bisa selalu bertahan, dan kita bisa tuh untuk ngebantu banyak orang lain, teman-teman. Nah, ini kata saya tuh saya ngambilnya dari siapa? Kalau tahu nih, kakak Albert almarhum, ya kan? Di tengah setiap krisis, pasti ada peluang yang sangat besar. In the midst of every crisis, loh dia ngomong. Every crisis lies great opportunity. Jadi kalau kita justru berapa banyak pebisnis yang berkembang, teman-teman.
Berapa banyak startup yang justru malah ditembak dana, jadinya unicorn, terus jadi dekakorn, jadi apa korn-kornan gitu kan ya. Maksudnya benar-benar justru mereka malah berkembang di era pandemi, di era krisis. Dulu pandemi mulu deh. Ya kan, di era krisis. Kenapa? Karena kalau kita pengen lihat, kalau kita pengen ngomong, sebenarnya kalau kita awas dan kita bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Tadi di sesi sebelumnya ada yang ngomong tentang adaptasi kan. Nyambung semuanya. Sebenarnya itu satu benang merah penguatan buat teman-teman supaya teman-teman tuh benar-benar bisa nggak usah takut, men. Tinggal kita mau ngeliat aja. Ini ada contoh nih ya. Ini saya ngambil dari Google aja. Jadi kalau kita ngeliat nih pada saat lagi krisis tuh biasanya yang decline, kita ngeliat yang mahal-mahal, jam tangan, furniture, ya kan, apa apparel segala macam. Tapi yang meningkat ini tuh apa, makanan-makanan sehat, nail polish, ya kan, affordable luxury, luxury yang masih bisa tercapai gitu istilahnya. Kalau nggak yang pertumbuhannya kecil itu tuh biasa deodoran, fast food atau segala macam, ini kan yang lihat ya. Terus kalau yang penuh ini penurunan besar, ini penurunannya kecil nih, itu tuh yang kayak apa, everyday item, barang-barang setiap hari gitu, kira-kira mengalami penurunan. Karena orang biasa lebih berhemat gitu kan. Ya, tapi tetap kalau kita melihat kemarin di era lagi pandemi pun masih ada kok yang meningkat. Kalau saya biasa dulu bawain di literasi digital, saya bilang tuh itu 3B yang meningkat. Cara semua yang membantu kita untuk bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Termasuk Zoom, termasuk TikTok, termasuk itu aplikasi-aplikasi itu, licensing-nya dibeli sama perusahaan-perusahaan besar di Indonesia loh. Kita ngomongin dari Salim Group, kita ngomongin dari Jarum, itu kita ngomongin itu mereka sudah tahu kalau itu menjadi sebuah kebutuhan dasar, mereka pasti akan ambil. Dan itu menjawab menjadi sama seperti yang tadi esensi yang saya pernah sebutkan, itu untuk fokus bantu orang lain terlebih dahulu, maka berkatnya akan datang belakangan. Nah, kalau kita ngelihat berapa banyak pengusaha justru yang kita ngelihat gini deh, contohnya banyak Bapak Ibu ya yang kehilangan pekerjaan pada saat pandemi, terus mereka mulai akhirnya ternyata si istri suka masak, akhirnya bikin kue, ada yang bikin risol, ada yang bikin apa, terus habis itu malah mereka bisa jualan secara online, terus habis itu mulai pakai label, sampai akhirnya terus mulai tersebar kemana-mana, terus habis itu orang-orang pesen, order, ternyata emang enak gitu kan, dan akhirnya mereka viral, dan akhirnya mereka tidak memutuskan untuk kerja lagi. Ada yang bikin catering, ada yang bikin catering sehat, ada berapa startup yang muncul justru pas lagi pandemi seperti ini, catering-catering sehat, yang justru karena orang-orang justru jadi paham sama pentingnya kesehatan, itu justru malah naik. Kenapa saya ngurusin badan, benar-benar saya tiap hari nge-gym, olahraga, pokoknya minimal saya jalan kaki, naik kantor juga saya udah nggak pakai tangga lagi, saya nggak pakai lift lagi, saya pakai tangga selalu gitu kan. Kenapa? Karena saya sadar bahwa kesehatan itu mahal, men. Waktu pas si mamah itu tahun lalu dia masuk rumah sakit gara-gara COVID ya, itu udah pakai Kemenkes, pakai asuransi, Pru, ya terus SMA sebut brand nggak peduli deh. Nah terus habis gitu masih harus nombok lagi 140 juta, kan geblek kalau ngomongin kayak begituan gitu. Jadi istilahnya kayak benar-benar mahal. Nah kenapa kita harus jaga dan berapa banyak orang yang jadi sadar untuk menjaga dan akhirnya justru itu menjadi satu industri yang baru. Ada salah satu contohnya, ya, saya tunjukin aja deh gini ya. Saya ngelihat di sini, saya ngelihat di sini. Ini gimana sih Instagram yang baru nih, toeng. Nih, Vitamin Monster. Ini hasil ini salah satu member kita juga di Entrepreneur Society. Itu dia bikin jus yang dianterin ke rumah gitu loh. Dan benar-benar sekarang udah ada 4 tempat, udah Jabodetabek. Dulu waktu pertama kali mentorship tuh masih cuma 7 ribuan followersnya. Dan waktu itu juga kita ngomongin, kita sebarin dengan beberapa artis-artis, teman-teman akhirnya mulai banyak ini kan bikin konten apa segala macam. Dulu kontennya cuma bentuknya masih katalog aja. Tapi kalau kita ngelihat di era lagi pandemi, di era seperti ini, justru malah bisa berkembang gitu loh. Ini hasil karyanya kakak Feby. Ini kakak Feby nih, kita ngelihat nih. Ini chatnya nih. Kan saya tunjukin ya. Ini masih kelihatan ya screen share-nya ya. Nih. Jadi kan kita bilang kan, aku nanya nih, nanya deh, kan kamu sehat banget ya, gitu kan, masih suka sakit gak sih, flu and the like, gitu kan, asupannya kan bagus tuh. Tadi, terus dia bilang, aku nggak pernah sakit kok. Nando juga suaminya, kalaupun sakit cepat pulihnya, makanan emang ngaruh banget, konsumsi buah dan sayur tiap hari juga ngaruh banget. Jadi dia itu menjawab permasalahan yang ada, bahwa kita dikirimin cold press juice, itu tidak pakai gula, dan itu kita konsumsi setiap hari. Dokter bisa bedain, waktu mamanya ke dokter, dia bisa bilang, sampai ibu rajin banget konsumsi buah sayur ya, kelihatan katanya gitu kan. Aku bilang, kelihatan dari mana? Dia bilang,
Terus dia bilang katanya hasil MCU sama kulitnya beda. Itu medical check up. Nah, sekarang kalau kita ngomong teman-teman ya, itu bisnis-bisnis yang menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Kalau kita ngelihat gitu loh. Jadi kita mesti ngelihat nanti mengatasinya seperti apa. Ini kembali ke mindset-nya. Mindset yang biasa dialami manusia. Kalau mindset orang biasa, yang fokusnya sama yang negatif doang. Ah, nggak mungkin lah. Ah, gila, nggak mungkin lah. Ah, gini lah, nggak bisa lah. Aduh, ini resesi lah. Oh, gitu kan. Resesi. Ya, saya paling nggak suka tuh kalau orang berpikir seperti itu. Jadi, kita punya impian yang besar. Ya, kita punya, wah, kita pengen ngebiayain keluarga, misalnya punya anak, mungkin ada 10, gitu kan. Ya, kita perlu punya pendapatan kita berapa, misalkan. Tapi kebanyakan orang, mereka tuh cuman fokusnya defensif, mengecilkan impiannya, menyesuaikan dengan pendapatannya. Kuncinya tadi yang disebut sama Kak Bram, dia bilang, ya kalau memang sekarang sumber pendapatannya cuma satu keran, ya tambahin keran baru, tambahin ember baru. Bukan ember tabungan, tambahin keran baru gitu loh, sumber baru gitu kan. Atau mungkin tetesan-tetesan baru deh, nggak usah keran yang kenceng deh gitu kan. Jadi orang sukses itu cara berpikirnya adalah gimana caranya gue sekarang, oke nih tahun depan nih, kata resesi nih, wah ini kita anak-anak baru mau masuk ke ini nih apa, ibarat kata mau apa uang pangkal. Oh, kemarin kemarin ngobrol kata teman-teman kan pada punya anak semua kan ya. Jadi kayak ngomonginnya tuh uang pangkal apa segala macam gitu. Jadi gimana caranya kita memperbesar pendapatan kita sekarang menyesuaikan dengan impian kita atau kebutuhan kita? Itu pertanyaan yang teman-teman harus bisa jawab. Bukan dari sini nih. Bukan cuma kita defensif doang, tapi gimana caranya kita bisa naikin pendapatan kita. Jadi fokusnya itu gimana caranya kita cari peluang. Kalau tadi ada keywordnya, Kak Alvan sebut, pivot. Pivot itu apa sih sebenarnya? Pivot itu namanya pergeseran atau kita bergeser dari gaya hidup yang lama ke gaya hidup yang baru, dari model bisnis yang lama ke model bisnis yang baru, dari target pasar yang lama ke target pasar yang baru. Pivot itu tuh dari melakukan perubahan. Einstein pernah bilang, kalau kita berharap hasil yang berbeda tapi ngelakuin hal yang sama. Contoh, kalau Clemens berharap kurus, tapi makannya masih kayak dulu, nggak dijaga, nggak makan sayur, nggak makan protein, makan nasi, dan minum yang manis-manis. Mau kurus kapan, Bray? Ya kan? Kalau kita mau nambahin keran, kalau sekarang masih bergantung sama pendapatan yang ada, terus kagak mau nih nanti pulang kerja, investasi waktu sedikit. Jam 5 sampai jam 10 bangun toko online. Bahkan sampai jam 12. Saya bilang sama tim saya tadi, semua tim yang saya rekrut, saya udah ngomong direct, kinerja saya 24 jam 7 hari. Lu kalau mau work-life balance, jangan di sini deh, tempatnya nggak cukup. Kenapa? Kita mau ngadepin perubahan. Kita mau ngadepin tantangan. Lah kalau misalkan mau punya tim yang kerja santai-santai, mana bisa kita bertahan gitu loh. Nah, justru dengan di saat seperti ini, peluangnya tuh banyak banget yang mau bersinar, yang mau naik pangkat, yang mau berkembang, itu istilahnya kalau ngomong sama tim ya. Justru peluangnya malah banyak banget. Buktikan diri kamu bisa datengin apa buat perusahaan. Gitu. Nah, itu kalau ngomongin, makanya kenapa mindset ini saya ajarkan. Kenapa ini penting banget, teman-teman. Nah, terus sekarang gimana relevansinya saya untuk naikin income saya, Kak Clemens? Mesti gimana? Nah, ini kurikulum dasar di Entrepreneur Society. Saya selalu bagikan ini karena ini pakem. Kurikulum dasar kita tuh ada 4 esensi kewirausahaan yang saya akan ceritakan ke teman-teman. Ada 6 kelas tahapan kewirausahaan. Setiap pengusaha akan ngalamin kelas 1 sampai kelas 6. Dan ada 8 core. Kalau mau naik ke kelas 6, itu perlu ada 8 core perusahaan yang kuat. Dari mindset, dari sales, dari branding, PR, marketing, dari sistem, dari culture, dari HR, dari manajemennya, dari finance-nya, dari exit strateginya, mau dibawa kemana, mau IPO kah, mau TBK kah, dan sebagainya. Itu yang kita ajarkan di The Entrepreneur Society, dan itu yang teman-teman bisa lakukan, naik kelas satu persatu. Fokus pada prosesnya. Jangan mau fokusnya kayak, wow, udah ngikut nih, lintaspreneur. Kok besok pagi bangun nggak sukses ya? Ya, sama kayak saya dari 120 kilo, terus abis gitu naik sepeda statis setengah jam, nimbang, kok saya belum 90 ya? Ya buset. Ya kan? Mana bisa begitu, Ray? Ya, saya butuh 3 bulan dari 120 jadi 96 kilo. 24 kilo tuh dalam 3 bulan. Tapi konsisten. Tapi benar-benar kalau teman-teman lihat di highlight di Instagram saya tuh ngeliat kok prosesnya. Setiap hari kalau saya lagi cerita saya jalan pagi, dari yang badannya masih gede, sampai tiba-tiba kempes aja. Lucu kan? Cuman proses menjalaninya apakah segampang itu? Ya kita harus mau berkeringat dan bercapek-capek gitu istilahnya. 4 esensi ini tadi mindset-nya saya udah ajarin dari awal. Pokoknya yang penting dan ini diterapkan dan ditekankan sama semua pembicara yang ngomong sepanjang hari ini.
Peluang ada di mana-mana. Peluang ada di mana-mana. Tapi bagaimana cara ngelihatnya, Kak Clemens? Nah, ini esensi kedua nih yang paling penting. Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu, duitnya akan datang belakangan. Fokus untuk bantu teman-teman terlebih dahulu. Di sini kita fokus untuk bantu teman-teman terlebih dahulu. Nanti, saya yakin, dari teman-teman yang hadir di sini, yang dapat sedikit banyak informasi, mereka pasti akan membagikan, dan mereka pasti akan cerita, akan story, minimal akan lebih banyak orang-orang yang kenal komunitas di Entrepreneur Society. Minimal. Minimal satu orang ngepost, ngajak satu temennya aja untuk gabung. Berarti komunitas kita semakin luas. Dan dari situ, ya teknisnya gimana? Teknisnya yang ketiga, jual barang, mau produk, ya barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu, sampai kamu bisa ciptain produk kamu sendiri. Contoh, saya nggak tahu nih, Kariko udah bisa, ini belum ya, reseller, dropshipper gitu kan, tapi kalau kita ngomong besok ya, coba tanya nama beliau, kalau teman-teman mau, bisa jadi reseller dari sepatu Petris, jadi reseller dari Blincam, jadi reseller dari produk-produk yang apapun itu, dari member di Entrepreneur Sukses, Steve Handmade, dari kita, Energi Orang Sukses, ya, yang tadi videonya teman-teman udah nyaksiin, ada 3 produk, Immunokal, itu tuh banyak nyelamatin orang-orang yang lagi di stadium cancer, untuk ningkatin imunitas tubuh. Pas lagi pandemi itu penjualan sangat tinggi sekali. Ada mineral drops buat ningkatin kesehatan kita, karena penyakit itu muncul karena defisiensi mineral. Berapa banyak kita makan sayur dan buah dalam setiap hari? Berapa banyak kalian hidup sehat? Nggak ada. Nah, jualan produk-produk seperti itu juga bisa. Kolagen drink, Kolanutri. Di luaran sana cuma 5.000 mg, kita di sini 18.000 mg. Itu impor dari Taiwan. Kualitasnya terjamin, BPOM certified semua. Mau jadi reseller, dropshipper, peluang banyak. Banyak, nggak bisa habis. Kalau kita berkomunitas, peluang banyak. Yang penting tulus temenannya. Fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Gitu kan? Dan yang keempat, modalnya tuh penting, tapi bukan suatu keharusan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Modal itu tuh bukan cuma duit, teman-teman. Saya ngerintis semua dengan segala keterbatasan saya. Jadi benar-benar modal itu bukan cuma finansial, tapi modal itu bisa dari waktu, tenaga, ide, otak, otot, relasi. Kalau dropship memang pakai modal? Enggak. Waktu lagi pandemi, teman-teman, coba waktu pas lagi semua orang di lockdown, kalau misalkan teman-teman tahu bisnis yang berkembang itu bisnis apa, itu jasa layanan pengantaran. Kalau teman-teman kepikiran ya, mungkin di desa atau di mana gitu ya, eh, ke pasar aja, apa mungkin kayak satu gang atau satu komplek rumah kita tuh pasti ada kan kakek nenek atau om tante yang udah tua. Kita bisa ketok-ketok rumahnya bilang, om, tante, ini kan saya lagi mau ke pasar nih, saya pakai APD lengkap kok, aman dari COVID. Om tante ada yang mau nitip nggak, daripada tante sama om nanti terpapar, kakek nenek terpapar, saya beliin deh ke sana, nanti kasih uang jajan aja, nggak apa-apa, saya bantuin. Kalau mau tiap hari juga boleh, gitu kan. Jadi itu tau nggak bisnis apa? Just tip. Biasanya just tip-nya ke luar negeri, zaman dulu kalau lagi lockdown, ini just tip-nya lokal. Itu ide yang saya sering kasih ke orang-orang di luar sana. Dan ternyata terjadi. Coba kebayang, just tip. Kalau satu hari 10.000 satu rumah, kaliin 20 rumah aja, itu udah 200.000. Kaliin 30 hari kerja, itu udah 6 juta. Gantiin gaji nggak? Coba bayangin. Padahal ke pasar jalan cuma berapa? Sejam, 2 jam. Paling kalau berat pakai sepeda. Paling kalau berat lagi mungkin nanti pakai gerobak. Ya nggak? Gerobaknya mahal dong, Kak. Kagak. Ambil dari swalayan terdekat. Ya kan? Contohnya seperti itu. Ide-ide gila tuh bisa terjadi kalau kita benar-benar niat. Jadi, jualan, reseller, dropship, atau misalkan apapun itu. Modalnya dari mana? Pulsa. Modalnya dari mana? Waktu. Modalnya dari mana? Kita mau bikin konten seperti tadi Kak Abram udah ngomong. Ya, besok ada Kaniko Julius. Itu beliau juga banyak sharing di Instagram Expert. Nanti teman-teman bisa belajarin tuh di situ. Kita udah bawain beberapa ahli digital hari ini, dan besok akan beberapa banyak pengusaha-pengusaha yang keren-keren lagi. Pelajarin. Ya, teman-teman tuh dapat ilmu yang real. Jadi kalau kita ngelihat sekarang, peluangnya tuh ada di mana-mana. Peluangnya tuh ada di mana aja, ada di mana-mana. Tinggal kita mau melihatnya nggak. Nah, kalau kita ngelihat sekarang, maksudnya bantu orang lain kayak gimana sih, Kak Clement? Saya kan nggak punya duit ya. Saya lagi nyari nih, saya datang ke Lintaspreneur, saya pengen tahu nih, oh kata dijanjin peluang gitu kan. Ini kesamaannya apa? Tadi saya udah ngomong ya, Gojek sama Grab, kesamaannya itu apa? Kesamaannya mereka tuh mereka menolong orang lain dulu. Mereka nolongnya siapa dulu? Nah, kalau bilang bantu orang lain seperti apa? Mereka memilih untuk ngebantu abang ojek. Mereka pilih segmennya adalah abang ojek, biar dapat kerjaan cepat. Sama mereka juga mau ngebantuin orang yang butuh ojek. Dipertemukanlah di aplikasinya. Pak,
Kemarin saya ketemu lagi sama Peter Scherer, itu dari komunitas waktu kita kerjasama bikin event bareng di Entrepreneur Society sama INTI. INTI itu Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi terbuka untuk keduanya untuk mempersatukan. Nah, itu diundang Peter Scherer, itu dia bikin Wahyu. Wahyu itu startup pakai O-nya 2. Wahyu itu ibarat kata Gojek ke Abang Ojek, dia tuh kayak Wahyu itu ke warteg. Nah, dia tuh jadi mengakuisisi warteg-warteg, bukan mengakuisisi, dibikinin sistem, dan warteg ini tuh jadi lebih happy, bisa ada API-nya kerjasama dengan ojek online, dan warteg-warteg ini pun dapat penjualan lebih tinggi, dan habis itu tau nggak apa yang terjadi? Dia mulai bikin brand. Udah 3 brand mereka bikin, ada Bebek Tajir atau apa gitu kan, dan mereka punya jalur distribusi dari 14 atau 18 ribu warteg. Kebayang dong, ini kalau misalkan nih di setiap abang ojek ini terus disuruh jualan satu produk gitu ya, itu kan jalur distribusi abang ojek, ngerti nggak sih? Seberapa gede gitu peluangnya? Cuman dari bantuin orang, cuman dari bantu orang. Tajir, Bray, tajir ya. Makanya fokusnya adalah pilih market segmentasinya yang jelas dulu seperti apa. Nah, ingat 2 hal yang terpenting dalam hidup kita itu apa? Ya, teman-teman, kenapa saya ngomong quote ini? 2 hari terpenting itu adalah hari di mana kamu pertama kali dilahirkan. Iyalah, kalau nggak dilahirkan ya kamu tidak ada di sini gitu kan ya. Dan hari di mana kamu menemukan makna kenapa kamu dilahirkan. Makna kenapa saya dilahirkan, saya temukan itu pada saat saya waktu bangun di Entrepreneur Society, pada saat saya baru balik ke Indonesia, pada saat saya mau membangkitkan UMKM Indonesia untuk supaya bisa mengajarkan, saya bagi ilmu, saya udah berbagi ilmu tuh dari 2015 di Indonesia tuh, dari event ke event, gratis bahkan. Tapi sekarang kalau diundang sebagai pengajar di kayak tadi kayak Kak Julius tuh, kita bikin persiapan pensiun buat bank-bank multinasional, BUMN, itu kita dibayar. Jadi benar-benar kalau ngomongin semua merintis pertama dari nol. Kita bangkitkan dulu persona diri segala macam. Saya menemukan why-nya saya. Why-nya saya itu adalah supaya kalau saya baru sukses, itu kalau saya bisa ngebantu teman-teman yang hadir di sini ikut sukses. Itu why saya. Teman-teman yang ada di The Entrepreneur Society bisa terdengar. Teman-teman yang di The Entrepreneur Society itu bisa berkolaborasi, bisnisnya bisa meningkat. Itu baru saya sukses. Bukan masalah materinya saya pribadi, itu belakangan. Jadi itu why-nya saya. Makanya kenapa teman-teman juga mesti tahu siapa yang teman-teman mau bantu. Why-nya seperti apa. Nih, apa sih tujuan kita sebagai manusia? Ini ada 2 quote dari satu orang yang saya tuh benar-benar saya demen banget ya. Ini kakak Dalai Lama, kalau tahu, rambutnya keren kan? Mirip sama saya gitu. Iya. Yeah. Dia ngomong nih, waktu dia masih rambutnya rada hitaman tuh, masih rada muda, dia bilang, saya percaya bahwa tujuan hidup kita, ya kalau tadi Kak Julia sudah ngomongin tentang psikologi, tujuan hidup kita adalah untuk jadi bahagia. Wede. Dari dalam hati kita yang paling dalam, hasrat diri kita yang paling dalam, kita tuh pengen supaya kita bisa tenang. Dan dalam pengalaman hidup saya yang terbatas ini, saya menemukan bahwa semakin kita peduli terhadap kebahagiaan orang lain, semakin kita akan ngerasa nyaman dan tenang, bahagia gitu istilahnya. Tenang, ya kan istilahnya. The greater is our own sense of well-being. Tapi pada saat dia lebih tua lagi nih, ya rambutnya, dia ngomong, tujuan utama dalam hidup kita adalah untuk nolong orang lain. Kalau kita nggak bisa bantu mereka, setidaknya jangan nyakitin mereka deh, intinya gitu. Nah kalau kita ngomong seperti ini teman-teman, kembali lagi kenapa saya bawain topik ini, Lintaspreneur, di Entrepreneur Society, ini tim semua hari Sabtu Minggu lembur kerja untuk teman-teman yang ada di sini. Besok ajak teman-teman lebih banyak lagi untuk hadir ya. Karena apa? Kita pengen supaya bagi menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama, bisa jadi satu dampak minimal ke dalam hidup teman-teman yang hadir di sini sampai sore hari ini. Udah datang seminar gratis, dapat hadiah banyak lagi kan? Asik kan tuh? Ya, nanti hadiahnya tadi dari Kak Harifda Aksoro tuh udah keren banget. Itu buku manajemen yang lengkap banget. Ya, itu sebenarnya sebagian besar kurikulumnya diajarkan di Entrepreneur Society juga, tapi itu bukunya tuh benar-benar melengkapi. Nanti kita akan nulis buku bareng juga, itu keren banget gitu ya. Teman-teman tuh benar-benar mesti apa ya, pakai ilmunya dan diterapkan apa yang sudah didapatkan hari ini. Ini kalau kita ngelihat nih contohnya lagi, Coco Elon. Kemarin dia baru beli Twitter kan, lagi meme-nya lagi banyak, dia katanya nembak-nembakin Twitter punya employee. Ya, kita ngelihat dia bangun nih Tesla apa segala macam. Semua bisnis unit yang diambil, tau nggak? Dia tuh selalu punya purpose. Tadi pagi saya ngelihat ada satu apa ya, bukan podcast, satu TikTok dia bilang katanya dari satu TV dia bilang pokoknya purpose-nya Twitter itu adalah di mana kita bisa punya freedom of speech.
kebebasan untuk kita mau ngomong apapun gitu loh, beropini gitu kan. Nah, itu justru dia bilang seperti itu karena kalau misalnya kita tidak bisa berbicara secara bebas, itu berarti ya kita tidak lagi punya esensi demokrasi atau apalah sejenisnya, kalimatnya saya lupa ingat, tapi itu yang si Elon ngomong. Jadi dia sudah menanamkan ada satu purpose dari apapun tindakan yang dilakukan. Purpose-nya apa nih? Nih, ya, buat saya itu nggak pernah terpikir cuman hanya tentang uang, tapi buat menyelesaikan permasalahan buat masa depan dari kemanusiaan. Ngomongnya gitu. Saya nggak mendewakan dia ya, tapi saya cuma pengen bilang bahwa kalau seorang Elon Musk itu bisa berpikir seperti ini gitu loh. Kita juga sebenarnya kalau mau benar-benar gede, pebisnis yang benar-benar gede itu semua berpikir, gue bisa bikin dunia ini lebih baik gimana ya? Nggak usah ngomong dunia deh. Mungkin Jakarta deh, nggak usah ngomong Jakarta atau satu kota kamu deh. Mungkin ngomong RT RW kamu deh. Kayak tadi, itu jadi peluang loh. Contoh kita ngomong, saya pengen lingkungan saya itu bisa makan makanan yang sehat. Bikin catering sehat. Terus nanti mulai ada pengajaran-pengajaran kayak tadi, bikin konten kayak Kakak Bram, cara ngurusin badan. Nah, kan? Kenapa tuh? Tujuannya apa, kenapa, dan apa. Nanti kita ngomongin tentang konten sedikit, saya akan bahas biar ada ilmu praktisnya ya. Kita ngomongin Kakak Bram udah berbagi seperti itu juga tadi. Nah, terus gimana gitu loh. Ya kan? Actionnya seperti apa? Nanti udah ngajarin, terus habis itu ada komunitasnya, ada olahraga paginya, terus habis itu jualan makanan sehatnya. Pertama mungkin dari satu daerah, mulai nanti kembangin lagi. Lingkungan sebelah mau nih katanya catering sehat, enak nih, iya nih, wah saya berat badannya turun, misalkan contoh seperti itu kan. Terus nanti mulai nunjukin testimoni before after. Nah, langsung laku deh, ya kan? Gitu. Jadi mulai dengan purpose dulu aja, apa. Nah, terus kalau kita mau ngadapin resesi nih Kak Clement, kita tuh mesti gimana? Kita mesti bisa selalu beradaptasi. Adaptasi itu seperti apa? Ya, kita tanya, dari apa yang terjadi nih? Widih, resesi. Jadi gimana resesi nih? So what? Gitu kan? Terus habis itu gimana? Now what? Apa yang mesti kita kerjain? Muter aja begini. Pandemi, aduh, terus gimana nih? Adaptasi. Terus habis itu gimana? Terusin lagi. Makanya kenapa semua bisnis unit yang saya bangun, teman-teman, kalau sadar, di Entrepreneur Society bukan bisnis ya, itu sifatnya sosial, untuk membantu teman-teman pengusaha di Indonesia untuk berkembang. Tapi dibentuk itu ada tujuannya, karena apa? Karena saya pebisnis, dan saya nggak bisa curhat sama mama, nggak bisa sama kalau sama tim, itu ya mungkin sebagian hal bisa. Saya berusaha untuk tim leader saya selalu ceritain kisah-kisahnya, pengalaman, dan bukan curhatan saya, supaya mereka bisa tahu juga situasi kondisi perusahaan itu seperti apa. Kalau lagi berat ya berat, kalau lagi baik ya baik. Justru itu transparansi yang mendapatkan kedekatan. Yang nggak kuat akan jadi ngerasa, aduh ini aman nggak ya kok kerja di sini. Tapi itu pedang bermata dua. Tapi kalau kita ngomongin kembali lagi ke adaptive action-nya, pada saat lagi pandemi, apa yang mesti dikerjakan? Kita mesti gimana? Kita diskusikan. Nah, terus habis itu, di Entrepreneur Society itu dibentuk biar kita bisa curhat sesama dengan pengusaha yang mungkin udah pernah ngalamin permasalahan yang sama, atau mungkin udah udah melalui, dia bisa bagi ilmu, bagi informasi, atau bahkan mungkin cuman ya udahlah nggak apa-apa. Bisa jadi penguatan aja, kuping untuk mendengarkan. Itu pentingnya komunitas. Jadi Hello Money Morning dibentuk untuk apa? Karena banyak member-member awalnya yang mau transisi dari offline ke online, mau bikin konten, mereka bingung mau bikin kontennya gimana. Terus mereka bingung juga karena tadi, kan kata Erozel juga kan bilang, Kak Edo bilang katanya jangan semuanya tuh harus kita kerjain sendiri. Kalau misalkan kita harus train tim sendiri, internal, terus mau gimana gitu loh. Ya kan? Mungkin kita nggak ngerti, nggak punya pemahaman. Kenapa nggak pakai tim expert aja? Nah, makanya kenapa saya bangun Hello Monday Morning. Kita sekarang handle-nya udah ngomongin ya corporate level. Tadi saya udah sebut beberapa contohnya dari beberapa perbankan, dari beberapa brand asuransi, brand-brand besar gitu loh untuk kita handle brandingnya. Nah ini kita ngomong apakah hanya services itu aja? Evolusi dari sosial media sampai website sampai akhirnya kita 360 sampai kita ngomongin sampai event sampai kita ngomongin segala macam. Tadi Kak Theo Derek juga di awal udah ngomong kan, dia juga ada agensi seperti itu dan itu menjadi satu ekosistem. Kebayang dong, semua itu dilakukan hanya untuk apa? Menjadi solusi dari permasalahan yang ada, teman-teman. Kenapa saya ceritain kayak gini? Saya nggak takut untuk bersaing karena apa? Kenapa kita harus bersaing? Di mana kita bisa berkolaborasi, gitu. Bisnis lagi, ngomongin energi orang sukses, Imunotek Profarmasia, ngomongin lagi dari klinik bisnis. Itu semua dibentuk karena apa? Klinik bisnis dibentuk karena banyak sekali kalau di Entrepreneur Society mengajarkan ke pengusahanya, di klinik bisnis itu mengajarkan ke pegawainya.
Jadi kita bikin corporate training kayak Prudential ngundang saya, Sun Life, kemarin ada Bang Mizuho, ada BCA, ada apa segala macam big brand ini, BUMN juga, itu untuk pengajaran kayak contoh teknik penjualan, kepemimpinan. Yang lagi keren, kita sekarang banyak bawain tentang retirement. Kenapa? Banyak saya ngelihat nih, dan saya menyaksikan sendiri dari orang tua saya, dari waktu itu ada apa head dari bank besar Indonesia itu tuh yang habis pensiun mereka nggak tahu duitnya mau diapain dan benar dalam 2 tahun tuh duitnya habis. Itu pensiun tuh dana pesangonnya bisa M-an loh teman-teman. Tapi rata-rata 85-90% tuh habis dalam 2 tahun pertama. Klinik bisnis diciptakan untuk jadi solusi ke sana. Nah ini kalau kita ngelihat di era pandemi, mau di era krisis, mau di era apapun, kalau kita selalu menjadi solusi, energi orang sukses itu dibentuk untuk mendistribusikan suplemen kesehatan yang benar-benar istilahnya punya rekam jejak medis yang jelas, yang bagus, yang benar-benar ada patennya, ada apa istilahnya dokumentasinya semua, bahkan sertifikasi BPOM-nya, ada FDA-nya, itu semua sudah tercatat untuk supaya apa? Bisa membantu orang-orang meningkatkan kesehatannya, kinerjanya. Itu yang kita lakukan. Jadi semuanya menjawab dan mau memberikan peluang usahanya apa menjadi reseller, dropshipper itu menjadi distributor dari produk-produk tersebut. Itu benar-benar menjawab semua komponen kebutuhan. Nah, teman-teman nanti bisa melihat apapun itu yang terjadi, kita harus selalu bisa beradaptasi. Kalau enggak, kita nggak akan bisa maju, teman-teman. Ya, kalau kamu takut pendapatan kamu berkurang, kenapa nggak coba cari side hustle nih? Saya kasih contoh ya, di sini saya kasih contoh beberapa. Ada ini, Warung Cakmun. Mana ya? Nih, tadi saya udah ngomong Steve Handmade ya. Nih, Steve Handmade. Ini saya mau tunjukin ini saya nggak dapat komisi loh, teman-teman. Ini teman-teman kita juga nih, Kak Stefanus Acung, ngerintis dari minus 3 juta. Sekarang omsetnya udah ya triple digit lah ya, gitu ya. Nih, kemarin kita juga nih kan sama beberapa perusahaan kan ngambil dari sini nih. Gitu kan. Ini dia bikin gini, kalian mau jadi reseller? Bisa, monggo. Terus tadi saya mau sebut apa? Energi orang sukses nih. Teman-teman lihat nih, follow ya sama Yos Indonesia tuh satu ininya kan. Bukalapak dan Shopee begini ya segala macam. Kalau pengen nanti nih bisa belajar dari sini nih. Tuh mau cari apa peluang usaha, mau belajar tentang jualan digital tuh ada di situ. Terus apa lagi kalau misalnya kita ngelihat ya. Ini dulu nih, ini peluang usaha yang waktu dulu pas awal pandemi kita kasih peluang usaha ini buat teman-teman untuk jualin produknya member-member. Nah, ini kita cuma sampai 6 batch, cuma 200.000 ngebantu teman-teman yang kehilangan pekerjaan di pandemi. Nah, ini produknya produk siapa? Produk member. Kita ngeliat nih, dari Hamelia, dari Tanah Abang ya, terus habis itu ini Pulcher Bags dari Andi sama Loren, terus kita ngeliat nih. Jadi banyak teman-teman gitu kita ngeliat ya. Jadi peluang tuh ada banyak. Wah, sampai kering. Jadi mulai coba cari tadi seperti katanya Kakak Bram, saluran kerannya, cari lagi ekstra di mana. Kalau kamu takut bisnis kamu turun, kalau kamu udah punya bisnis ya, kalau emang nggak bisa diselamatin, ditidurin dulu aja, karena kita harus bisa adaptif kan. Ada travel agent, dulu saya berpartner, namanya Sibuk Liburan. 2019, 2020 lockdown. Ya mau gimana, nasib. Ya kita cut down. Akhirnya benar-benar ya cuma tinggal founder-foundernya aja yang kerja, dan itu diperbantukan dari Hello Money Morning, kita masih biayain juga untuk ibarat kata brandingnya, tapi karena emang nggak bisa jualan apa-apa, ya mau ngomong apa. Ada mentor saya juga, Kak Pak Anton, foundernya TX Travel, di cabang travelnya tuh puluhan ya, kalau nggak salah ratusan bahkan seluruh Indonesia. Akhirnya dia kerjanya ngapain sekarang? Ya kan, karena travel lagi stuck pada saat itu, dia menang muri kalau nggak salah itu untuk IG live terbanyak. Jadi sehari bisa 5 sampai 6 IG live dong. Gile, gue bilang rajin bener. Karena ya benar-benar mungkin travel bingung mesti apa ya, mesti ada yang penting ada presensi di dunia digital. Makanya kenapa penting kan presensi di dunia digital kan? Gitu. Cari pivotnya kemana? Kalau emang masih bisa diselamatkan dengan beradaptasi, ya coba ikutin transisi. Transisinya seperti apa? Trennya gitu kita ngeliat dari offline ke online. Nanti kalau nggak transisinya dari marketplace sekarang ke TikTok Live, ya kan? Transisinya kemana? Tergantung dari segmen pasar kamu masing-masing. Jualannya kemana? Ya kayak gitu loh. Kita mesti bisa beradaptasi. Dan terus peluang apa yang bisa kamu temukan ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Tadi saya udah kasih contoh. Coba lihat sekeliling kamu aja. Nggak usah ngomongin Indonesia. Wah, pengen jadi ini terbesar di Indonesia. Iya. Atau nasional, internasional. Udah. Tetangga aja dulu urusin gitu loh. Bahkan nih ya, saya kasih satu contoh lagi nih. Ini satu yang hasil karya kita nih di tim Kedai Cinta Kamu. Ini
Ini punya partner saya, dan akhirnya waktu itu kita yang ngurusin juga di Hello Money Morning. Nah ini, ngomongin tentang konten-konten seperti ini gitu. Ini tau nggak make money-nya dari mana? Dia menjawab bahwa adanya gini nih. Tuh, curhat deep talk one on one dengan Mimin. Bahwa sebenarnya kalau kisah percintaan tuh butuh curhat dengan Mimin. Ini 75.000 apa nggak tahu sekarang harganya berapa teman-teman, untuk langsung deep talk, ditemenin, ngechat, dengerin kalau misalkan mau curhat-curhat. Ada marketnya. Orang lagi ngedown, ada marketnya. Kenapa kan banyak media-media seperti Overheard tuh yang berkembang pesat gitu kan? Karena ada kebutuhannya. Di Entrepreneur Society juga, kenapa waktu dulu pas pada saat itu belum banyak komunitas lain, itu juga berkembang dengan pesat. Kenapa? Kita bisa jadi kerjasama dengan banyak kadin, dengan sekarang kemarin tahun ini tuh dengan ada nanti dengan Flay, kita member-member bisa dapat booth gratis di IFGC waktu itu dengan international event ya, dapat booth gratis, kita bisa masukin satu booth harga 30 jutaan loh guys. Jadi benar-benar kalau di Expo tuh bisa sampai 50-60 juta itu bisa dapat penempatan produk di sana dengan gratis karena member di Entrepreneur Society. Keren banget ya. Itu cuman karena apa gitu loh. Karena siapa yang bisa kita bantu gitu loh. Fokusnya ke situ lagi. Terapin aja nih 4 esensi kewirausahaan. Terapkan aja. Karena itu kuncinya. Fokus bantu siapa dulu. Kalau mau peluang bisnis aja segini banyak loh. Makanan yang berkembang kemarin ya. Masker kain, makanan beku, segala macam. Ini tadi contoh-contoh dari bisnis yang berkembang juga. Kebutuhan bahan pokok, jasa produk kesehatan, jasa layanan pengantaran. Ini semua berkembang di pandemi. Kenapa? Karena menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Nah, teman-teman tinggal, kayak tadi saya udah kasih berapa hint pada saat pembicara-pembicara sebelumnya, kakak-kakak ganteng sebelumnya itu berbagi. Ini loh kuncinya gitu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi ini ilmu singkat saya pengen kasih, ada beberapa slides lagi sebelum saya tutup ya. Semoga teman-teman yang udah punya toko online juga bisa. Jangan terjebak sama perang harga. Tadi siapa ya? Siapa yang bilang? Kak Bram kalau nggak salah ya, yang ngomongin bahwa nanti habis itu, oh enggak, Kak Ed Hozel, kalau misalkan nanti, wah, beli baju kemeja 20.000 gitu kan, terus nanti kalau konveksi yang lain gimana? Pada turun-turunin harga, akhirnya perang harga. Gimana caranya kita bisa ngeliat gitu loh? Gimana caranya kita bisa keluar dari situ? Gimana caranya kita bisa keluar dan membangun add value-nya? Tadi pagi kita udah dapat ilmunya ter sama per kan? Masih ingat nggak ter sama per? Ayo tulis di kolom chat. Terper, apa terper? Terper. Ayo kita lihat dulu. Ayo kolom chat, terper. Apa tuh? Bukan terpal ya teman-teman ya. Apa terper? Terpercaya, ya kan? Terper doang, gigit nih. Tuh, ya kan? Ada tuh terkenal. Pernya apa? Nah, gitu dong, terbaik dan pertama. Oke, kalau nggak gue lanjutin. Kayak tadi Kakak Bram, kita ini juga bisa namanya hostage ya. Apa tuh namanya tuh? Menyandera peserta. Kalau nggak jawab, nggak gue lanjutin loh, gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar bisa ngelihat gimana cara kita transisi dari pasar yang merah dan pasar yang biru. Mungkin dengan sedikit copywriting kita ngeliat seperti ini ya, kalau kita ngomongin. Contoh deh, teman-teman bisa ngeliat seperti ini. Kasih daya tarik ke calon customer. Harga 50.000, ongkir 10.000, total 60.000. Kira-kira yang mana yang lebih menarik kalau kita ngeliat di sini? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan? Coba, teman-teman. Padahal mah sama aja. Sebenarnya ya kan? Coba deh kalau kita ngeliat nih di luar sana gitu ya. Ini saya kasih satu contoh lagi. Ini contoh yang saya sering kali kasih, dan saya senang banget kasih contoh ini. Kenapa? Karena contohnya tuh mengemaskan gitu loh. Ini ceritanya tuh dulu diceritain sama papa saya, dia ceritain gitu kan. Dan ceritanya juga sama persis, dia bilang, ini ada toko A sama toko B. Ya teman-teman, saya tanya dulu nih, toko A dan toko B itu identik kiri dan kanan. Sama persis, dekor sama persis, bahkan om-omnya yang jualan mirip deh, mungkin botak dah kiri kanan gitu kan. Ya, sama persis gitu intinya. Jualannya juga barangnya sama, harganya sama. Permen kiloan. Terus sekarang saya mau nanya, toko A rame, toko B sepi. Kenapa? Ayo. Toko A rame, toko B sepi. Kenapa? Coba jawab di kolom chat. Ayo. Kenapa? Ayo. Saya lagi melihatnya nih, chatnya nih, kelihatan ya. Ayo. Kenapa? Kasih tester. Oke, boleh. Apa lagi? Kenapa toko A rame, toko B sepi? Ini toko permen kiloan. Kenapa yo? Pelayanannya bagus, nggak dikasih tester, benar. Ramah senyum, oke. Servis melayani, ramah, mantap. Yang kiri yang jual jutek, B kasih promo, benar, oke. Jawabannya bagus-bagus nih, berarti teman-teman udah cukup awas ya. Jadi saya kasih jawabannya.
Toko A tuh suka tambah-tambahan, toko B sukanya kurang-kurangan. Maksudnya apa? Jadi saya kasih contoh nih ya kan. Ada anak-anak nih, anak-anak SD gitu kan. Dia pergi ke tokonya. Om, beli permen dong, Om. Nih 5.000 perak, sat, gitu kan. Omnya bilang, oke. Dia pergi ke toko B ya, toko B sepi ya. Nah, dia ambil duitnya, set. Omnya tetap ramah loh, ya kan. Oke, terima kasih ya. Nah, terus dia sendok nih gulanya permennya, berat. Dia taruh di timbangan kan, permen kiloan kan, ditaruh timbangan, berat gitu kan. Dia taruh timbangan, terus habis itu dia ukur dong dari timbangannya kan, terus dia dikurangin sesuai dengan beratnya, terus diplastikin, di packaging dengan rapi, terus dia bilang, ini ya deh permennya, gitu. Ya Om, dikit amat, boleh tambahin lagi nggak? Enggak, udah harganya emang segini kok. Nanti deh besok-besok ya. Oke. Set, tadi yang jawabannya promo, ada benernya. Nah, anak ini pulang, ya kan? Udah. Terus toko A, tadi toko A rame, toko B sepi ya. Nah, toko A, dia pergi ke toko A nih besokannya gitu kan. Om, jajan dong Om. Beli permen Om, nih 5.000 perak. Ting, gitu kan. Oke, pelayanannya juga sama. Pelayanannya ramah gitu kan. Tapi si Om ini, ya, dia sendok juga dong permennya kan kiloan. Permen sama persis, packaging sama persis. Dia sendok tuh, berat, dia taruh. Terus dia kan ngukur juga dong beratnya kan. Dia tambahin lagi, dia tambahin lagi, dia tambahin lagi sampai udah jumlahnya sama. Dimasukin ke plastik. Terus habis itu, ya dikit amat Om, lebihin lagi dong Om, gitu kan. Oke deh nih, kasih 1 butir doang. Berapa sih harganya? 1 butir, plak, masukin. Nih, buat kamu. Apa yang jadi pembeda dari persepsinya? Kalau di toko B, dia tuh udah naruhnya banyak duluan, berat, terus dikurang-kurangin. Jadi kalau misalkan kita ngomong contoh, kalau lagi jualan, teman-teman, wah nih kita beli nih, ya kan, ada jaket, harganya segini, wah murah ya, gitu. Tapi belum termasuk kancing, belum termasuk resleting, belum termasuk apanya, gitu kan. Jadi kayaknya kurang-kurangan, nanti nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Akhirnya jadi orang males. Tapi kalau yang di toko A, dia taruhnya sedikit dulu, tak, terus ditambahin lagi, ditambahin lagi. Persepsi itu anak pas ngeliat, wih nambah lagi, wih nambah lagi, wih nambah lagi. Jadinya banyak. Padahal mah tadi sama kan, konsepnya sama nggak seperti ini? Sama. Yang satu gratis ongkir, harga mah sama, Bray. Ini besok kita bakal belajar lebih dalam lagi nih sama kakak Rico Antonius nih. Patricius nih, gimana Patricius nih, kan dia promonya seperti apa nih, kita pengen tahu kan. Nah, tapi kita lihat. Jadi toko A, toko B teman-teman. Ya, yang A rame, yang B sepi. Nggak perlu perang harga, baik. Cuma dengan tambah-tambahan dan kurang-kurangan. Value apa yang ingin kamu berikan? Value apa yang pengen kamu berikan kepada mereka gitu loh istilahnya. Nah, dengan adanya value-value seperti ini, itu kamu akan bisa istilahnya membuat loyal customer gitu teman-teman. Nah, terus kalau kita ngelihat nih, lanjutan dari tadi kita ngomongin topiknya Kakak Bram, dan saya pengen bilang gimana caranya kita bisa bikin loyal customer, itu dengan ini, kalau ngomongin creator ekonomi, saya sering bawain slide ini juga. Kalau kita ngomong ya, content creator tuh menjadi satu nilai tambah, dan nanti teman-teman bisa mungkin ikut belajar juga jadi content creator ya. Itu kalau kita ngeliat yang pertama kita bikin konten, kita tuh mungkin mesti belajar bikin konten. Tadi trennya udah dikasih toolnya sama Kak Edozel. Terus habis itu kita juga mesti belajarin aplikasi-aplikasinya. Mohon maaf, cekutan deh gue kan. Mesti belajarin aplikasi-aplikasi ini tuh nggak semuanya teman-teman perlu, sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau teman-teman lihat di Google Play Store atau di App Store, pasti ada. Dan ini terus nanti setelah kita bikin konten, kita kembangkan di mana di media sosialnya. Jadi ada Spotify, ada Twitch, ada SoundCloud kalau demen suara, ada TikTok kalau video, ada Instagram kalau foto, dan yang lain-lain ya kita bisa kembangkan. Kalau cuma Twitter tulisan, tapi sekarang udah bisa semuanya multiple ya. Teman-teman gunakan ini untuk mengembangkan audiens. Tadi kalau dibilang bikin kolam, kalau kata Kakak Bram kan, bikin kolam itu tuh di sini bikin kolam. Ya, pertama bikin ikannya, bikin kolam, terus nanti ini ikan-ikannya nih, kita tangkap ikannya, masuk sini dari komunitas, ya ini ada Discord, ada apa segala macam ya. Nanti mau pakai email blast, ada Mailchimp dan sebagainya nih, aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa pakai. Terus nanti baru kita bisa, tadi kan kita kasih add value dulu. Kita kasih add value dengan ini, putar balik di sini. Nah, terus habis gitu baru nanti bisa di monetize. Tadinya kalau ikannya udah gede mau dimakan sendiri bagi-bagi atau dijual kan?
Nah, itu contohnya begini. Kalau tadi itu bahasa ikannya halus banget, kalau ini tuh kita ngomongnya yang lebih realistisnya. Jadi, jualannya bisa dari membership, bisa link di bio. Ini teman-teman kalau sama membership kita ngomong ya, kalau pengen dapat rekaman ilmu yang dari Lintaspreneur tahun lalu, Lintaspreneur tahun ini, dan seluruh ilmu yang diajarkan di The Entrepreneur Society, gabung di elites.id. Linknya nanti akan di-share sama kakak-kakak admin. Ya, elites.id itu kurikulum dasar kita dari 4, 6, dan 8. Kamu dipandu dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk naik di setiap problem yang ada dari 8 core-nya. Jadi benar-benar teman-teman bisa belajar untuk kembangin bisnis, dan itu nggak bisa skip. Pokoknya teman-teman kalau levelnya udah nyampe, baru bisa naik kelas, gitu ya. Jadi semoga bisa jadi berkat. Tuh membership salah satunya. E-course itu juga. Terus digital download. Teman-teman nanti bisa download juga template-template yang teman-teman perlu untuk kerjain, dari template laporan keuangan, dari template bahkan untuk job desk, job spec, untuk recruiter, untuk rekrut orang segala macam, itu semua teman-teman bisa download, digital downloadnya. Terus donasi, kalau teman-teman mau, event seperti kita, sponsorship, brand placement, ya. Terus nanti offline ada merchandise. Contohnya nih, baju di Entrepreneur Society ini dibuat sama kakak Agus Mariono dan Hugo Fendi, ya, dari Hugografi dan dari Marjon. Itu benar-benar kita ngelihat kita bisa saling bantu. Merchandise-nya tes dari kakak Steve Handmade itu banyak banget gitu kita ngelihat ya. Jadi offline tuh bisa macam-macam, lalu sampai ke bisnisnya. Jadi teman-teman harus bisa replikasi ini. Kalau emang baru mulai, ya udah minimal mulai aja deh, bikin konten dulu deh. Konten tuh jadi sebuah nilai tambah. Kalau dulu kita ngejarnya traffic untuk datang ke website, sekarang followers tuh bisa dipakai ke funnel untuk jualan. Jadi dari sini, gimana caranya bisa bikin konten yang menarik? Ya, ini satu slide terakhir ilmu yang saya bagikan buat teman-teman. Ini bisa dicatat, bisa difoto, bisa di-copy kalau baru pertama kali lihat. Kalau kita mau bikin konten, kita mesti tahu siapa dulu nih target pasarnya. Ini sama kalau kita mau fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Ini siapa target pasarnya? Lalu problem apa? Target pasarnya abang ojek, susah cari kerjaan, dan nggak setiap hari dapat kerjaan. Jadi problemnya apa? Kenapa itu muncul? Karena dia cuma diam di pangkalan, nggak ada yang marketingin. Ya, apa yang mau dicapai biar dia bisa kerja tiap hari. Terus habis itu dulunya cuma ngetem, cuma dapat 1-2 orderan sehari, sekarang bisa nganterin GoFood, sama GrabFood, sama Traveloka, sama Shopee. Bisa itu segitu banyak. Bagaimana untuk cara capai target tersebut? Ya mungkin aktif di aplikasi, whatever lah intinya gitu kan. Nah, ini contoh-contoh yang teman-teman bisa pakai. Teman-teman bisa pakai untuk brand kalian yang lagi dibangun. Apa, siapa, kenapa, apa yang mau dicapai. Konten-konten yang kalian bikin tuh bisa seperti ini yang menarik. Masih banyak cara bikin konten yang lain, bikin komunitasnya. Ini salah satu contohnya marketing berbasis komunitas. Kalau belum follow Instagram kita, follow kita punya ini apa nanti YouTube channel segala macam. Kalau mau belajar ya teman-teman, bakal banyak sekali ilmu-ilmu yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Jadi itu ilmu dari saya untuk sore hari ini ya. Satu fakta dalam kehidupan ini, do not take life too seriously. You will never get out of it alive. Jadi sama seperti pesannya Kak Julius tadi, kalau kita cuma mikirin kerja aja, setidaknya kita harus bisa belajar untuk enjoy itu. Kalau kita cuma ketakutan aja, kita nggak akan pernah bisa benar-benar menikmati dan bahagia. Jadi, kenapa nggak kita sekarang coba cari, kenal jati diri kita, supaya kita bisa lebih, istilahnya apa ya, menghargai apa yang sudah kita miliki sekarang. Dan kita bisa benar-benar lebih, apa ya, hidup in the present. Ya, do not take life too seriously, karena we will never get out of it alive. Ini kalimat yang keren banget, yang selalu jadi benar-benar pengingat buat saya bahwa Clemens, mau seberat apapun tantangan kamu, tidak ada yang permanen. Mau seberapa tajirnya kamu, tidak ada yang permanen juga, nggak boleh sombong. Mau sesusah apapun hidup kamu, tidak ada yang permanen juga, karena besok pasti ada berkat. Jadi, yang penting kita terus berusaha berikan yang terbaik dalam diri kita. Ini buat teman-teman yang pengen tadi, kalau mau ngomongin belajar untuk ini, jadi reseller, ini kenapa slide-nya seperti ini ya? Kegedean nih. Anyway, jadi ya udahlah anyway. Gitu kalau mau ini produknya nanti bisa dijelaskan ya. Ini ada 3 produk teman-teman bisa, dan healthcare ini tuh selalu dibutuhkan, dan ini tuh bisa bantu orang untuk menjaga kesehatan, bisa ngebantu mereka juga untuk menjaga kesehatan dompetnya. Terus diajarin apa aja sih? Karena ini ilmunya bareng, diajarin ilmu jualan, digital marketing, tentang produk, breakthrough mindset, sampai nanti kewirausahaan juga. Jadi ini ibarat kata kelas nolnya di tes di EOS, Energi Orang Sukses. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman. Nanti linknya bisa tanya dari kakak-kakak panitia. Dan sebagai penutup, kalau kamu masih ragu bahwa tidak ada yang tidak mungkin, ya,
Nih, yang tadi saya ceritain. Kakak Kaby Lim, 21 tahun. Kehilangan pekerjaan di tahun 2020, nggak punya duit, dan dia bikin TikTok, terus habis gitu jadi viral, dan sekarang di Juli 2021, itu Kaby Lim itu jadi TikTok nomor 2 terbesar yang di-follow di seluruh dunia. Dan dia sengaja tidak bersuara, dia nggak bersuara. Kenapa? Supaya yang bisa follow tuh seluruh dunia. Sekarang nilainya tuh jauh lebih dari, jadi sekitar 2 juta dolar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Mau ngomong pandemi, mau ngomongin krisis, mau ngomongin apapun itu, kalau kita tetap open mind, pasti ada jalan. Ya, ingat sekali lagi nih, sukses itu tidak dihitung dari seberapa tinggi kamu memanjat, tapi seberapa banyak orang yang kamu bisa ajak untuk naik bersama kamu. Makanya kenapa saya pengen ajak teman-teman semua yang ada di sini untuk bisa sukses bareng, dan supaya kita tuh benar-benar bisa, ibarat kata, berkembang bersama-sama sebagai satu komunitas, dan nanti peluang-peluang apapun itu ke depannya pasti akan lebih banyak lagi. Dan teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut nih, bergabung di Elites ya, Extraordinary Leaders in the Entrepreneur Society. Ini program kita yang akan mandu teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi. Memang ini subscription, tapi sebenarnya itu lebih murah daripada komunitas di luar sana, karena ini semuanya portalnya sudah jadi, ini diinvestasikan dari kita juga, ada grup mentorship, ada segala macam. Dan sekarang kita baru mau launching portalnya, ini semoga bisa menjadi berkat, dan kita akan lebih sering ngumpul, nanti kantornya di Jakarta, semoga bisa menjadi berkat ya. Pokoknya ini ada kualifikasinya juga untuk yang kelas 4, 5, 6, nggak bisa sembarangan orang, harus ada omset tertentu, supaya apa? Supaya nyambung nanti ngomongnya, dan supaya bisa benar-benar belajarnya maksimal. Kalau mau nanti ini bisa ya, tinggal lihat aja di slideshow-nya. Di sini nanti ada linknya juga bisa diberikan sama kakak panitia. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan saya mau bagiin juga ada beberapa hal-hal gratis lagi sebelum saya tutup sesinya. Seperti biasa, buat teman-teman yang udah hadir nanti di-follow dan di-subscribe. Dan ini e-book gratis kita juga. Linknya nanti saya akan kasih di kolom share, di kolom chat ya. Semoga bisa menjadi berkat. Ini 150 halaman. Kisah perjuangan. Saya nggak suka kisah sukses. Saya sukanya kisah perjuangan para member di Entrepreneur Society. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada hadir di sini sampai sore hari ini. Dan nanti hadiah yang stay sampai akhir, kita akan, panitia akan ikut bantu juga ya. Pilihkan siapa aja pemenangnya. Dan nanti akan diumumkan besok gitu ya, atau besok atau hari ini nanti kakak panitia. Tapi yang jelas ini teman-teman, kalau majalah bulanan kita gratis, mau subscribe dikirimkan lewat email atau lewat WhatsApp juga, ini gratis. Ada ini kisah-kisah para member kita. Semoga bisa jadi berkat, dan semoga teman-teman bisa ikut masuk ke sini juga dan bisnisnya bisa terekspos seluruh Indonesia. Ya, saya harap apapun yang kita bangun ini bisa terus menjadi penguatan, menjadi berkat, perpanjangan tangan berkat Tuhan juga bagi sesama, bagi teman-teman dan keluarga dan sahabat. Kalau yang lagi di daerah, ajak nanti semuanya untuk kenal lebih jauh lagi dan bergabung dengan kita-kita di The Entrepreneur Society. Semoga bisa jadi berkat. Gitu teman-teman ya. Ini video yang dari tadi diputar, ini menjadi rema dalam hidup saya. Kenapa saya selalu bilang, pokoknya jangan pernah takut, jangan pernah bandingin diri kamu dengan orang lain, jangan pernah juga peduli akan perkataan orang lain yang menarik kamu untuk tidak melakukan sesuatu, atau untuk hanya yang negatif gitu loh, yang nakut-nakutin. Tapi kamu harus percaya dengan impian kamu, karena cuma kamu yang bisa ngeliat impian kamu, dan cuma kamu yang bisa percaya pada impian kamu sampai kamu lakukan dan capai, baru orang lain bisa percaya. Jadi kita harus bisa terus kejar, kalau nggak nanti hidupnya penuh dengan penyesalan. Ya, so mari kita nonton sama-sama sebagai penutup. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri, teman-teman. Shine bright with your own light ya, bukan shine bright like a diamond, enggak. Kita shine bright with your own light. Jadi kan ya, as like a diamond juga sih boleh gitu. So, gitu teman-teman.
Semoga itu menjadi satu penyemangatan sesi penutup hari ini. Besok kita akan ketemu dengan banyak orang-orang hebat. Ada Kak Mary, ada Kak Rovan Alvari, itu founder Order Online. Ada Kak Erik Handali, ada Kak Rico Antonius, ada siapa lagi tuh? Kok gue lupa. Ada kakak-kakak ganteng lainnya. Tunggu. Aduh. Nih. Kakak Niko Julius. Ya elah, tadi udah disebut padahal ya. Gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan-pertanyaan? Kalau mau pertanyaan boleh banget. Oh, ini linknya saya kirimkan di kolom chat sekarang. Sebentar. Nanti teman-teman bisa juga ikut absensinya ya, yang mau dapat hadiah. Kakak-kakak panitia, enaknya gimana? Kita mau bagi hadiah dulu hari ini atau besok? Kayaknya enakan kita bagi hari ini ya. Ya betul Kak Mas, hari ini. Udah di-listin kok. Udah di-list ya? Ya. Mantap. Nah, ini hadiahnya tadi yang dari Aksoro terpisah loh dari kita loh. Dari kita ada berapa hadiah kakak-kakak? 10 Kak. 10 gila anjay, yang datang 81. Terus udah keluar lagi tuh 2 orang kan. Aduh mau dikasih hadiah dia nggak mau. Hai. Gitu ya. Jadi gimana kita progresnya sekarang? Mau pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Masih benar-benar awam first time ini? Lalala. Pertanyaan hanya satu Kak, tadi dari Kak Gabriela. Pertanyaan apa tuh? Gabriela nanya apa yang perlu dijadiin prinsip dalam memulai sebuah bisnis. Oke, tips apa yang perlu jadi prinsip dalam mulai? Itu 4 esensi kewirausahaan. Sudah terjawab. 4 esensi kewirausahaan, teman-teman. Itu pakem, karena saya ngerintis semua. Itu kalau saya cerita lagi, panjang lagi sesinya, nanti jam 10 malam ya. Tapi saya ngerintis dengan segala keterbatasan yang ada, dan saya pakai 4 esensi itu, yang saya temukan pada saat saya mulai ngerintis. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja foto bareng. 81 peserta yang stay sampai hari ini, saya berikan jempol. Dan semoga besok teman-teman bisa pada ikut hadir. Ya, ajak teman-teman yang lain, bilang hari ini saya belajar banyak. Linknya nanti dibagiin aja. Langsung suruh mereka datang. Jangan sampai ketinggalan. Kesian banget soalnya. Gitu. Oke, nanti yang mau peluang usahanya juga boleh kontak langsung tim kita. Ya, tadi saya udah taruh di grup chat. Gitu. Mantap nih, wah Kak Clemens. Oh, This Day Rocks, mantap. Wah, Kakak Emeline, mantap. Oke, yuk kita foto bareng. Gayanya gimana kita? Tangan kanan dan kiri udah bosan? Gini. Kita menang lawan pandemi? Lawan krisis. Oke, untuk teman-teman boleh dinyalakan nih wajahnya, karena ini merupakan terakhir, supaya bisa tercapture ya untuk foto-fotonya. Oke, kita mulai. Ganteng dan cantik. Semua. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Jangan keluar dulu loh, masih ada hadiah loh di sini. Ya, ditunggu ya untuk slide keduanya, kakak-kakak. Ditunggu ya. Oke, lalu untuk slide kedua, silakan gayanya 1, 2, 3, cekrek. Oke, lalu slide yang ketiga, ganti gaya. 3, 2, 1, cekrek. Dan slide terakhir, boleh ganti gaya lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita bagi-bagi hadiahnya, sekali lagi saya pengen mengucapkan terima kasih buat para narasumber yang udah datang, yang udah berbagi, yang udah benar-benar mendukung kita juga, dan para pendukung kita, karena kalau misalkan itu tidak ada dukungannya, kita tidak akan bisa sampai seperti ini. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan berkat hari ini. Kita acara ini disupport oleh Flay. Nanti buat teman-teman yang mau ngelihat peluang-peluang, datang ke Flay, Franchise License Expo. Hausyang, Order Online, Aksoro, tadi dari Kakak Alvan juga, ICMD, Mineral Drops-nya, Immunotech, Roxy Group, Kola Nutri, Immunokal, Gribble. Nah, besok kita dengerin Kakak Gribble juga tuh. Simple Group, Steve Handmade ya. Kita pengen belajar. Dan didukung dari media partner kita dari Tribun News, Indo News, MNC Portal, Tap Talk, Mekari, Heartline FM, Brava FM, Academy, Her World, Hard Rock FM. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup.
Kadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.